Krampus sempat bingung dengan tawaran gencatan senjata Nebula, tetapi Runda berhasil meyakinkannya hingga tercapai perjanjian damai. Sementara itu di Automation Castle, muncul sosok ceria Hikayong. Ia mengadakan konferensi dengan perwakilan tiap ras dan mengusulkan pembentukan aliansi pedagang. Ia mengingatkan bahwa pembuatan roda 4 dulu membutuhkan kerja sama banyak pedagang berpengalaman dan semua pihak meraih keuntungan dari pertukaran tersebut. Karena itu, ia menilai pertemuan semacam ini sebaiknya terus dilanjutkan. Dia percaya bahwa saling berbagi informasi, membeli sumber daya sebelum harga naik, serta tidak mengenakan pajak antar sekutu saat berdagang akan menguntungkan semua pihak. Pria berambut putih yang namanya terlupa menambahkan bahwa mereka juga bisa memperdagangkan barang terlarang dari negara masing-masing secara diam-diam. Barang-barang itu bisa dikumpulkan lebih dulu lalu dijual kembali saat harga melonjak. Bahkan, mereka bisa membeli seluruh stok produk tertentu dan mengendalikan harga sesuka hati. Perwakilan troll mengajukan pertanyaan penting karena mereka berasal dari spesies dan wilayah berbeda, bagaimana mereka bisa saling percaya dalam jangka panjang. Hikyong menjawab bahwa ada satu cara, yaitu percaya pada satu dewa sebagai dasar kepercayaan. Troll itu menolak karena tak mau meninggalkan imannya, lalu menantangnya balik. Hikyong pun mengeluarkan dadu dan memutuskan segalanya lewat lemparan. Siapa mendapat angka tertinggi, dewa dialah yang akan mereka ikuti. Hasilnya sudah jelas dan jendela sistem mengonfirmasinya. Di bawah kepemimpinan Kyowong, aliansi pedagang bernama Fifth Wheel resmi terbentuk dengan Dewa Serangga Biru sebagai dewa utama. Aliansi rahasia ini memudahkan praktik pasar gelap, monopoli, dan pengaturan harga sekaligus memungkinkan mereka meraup untung tanpa pajak. Nebula merasa organisasi rahasia seperti ini mungkin terbentuk terlalu cepat, tapi ia sudah menduganya. Ia kagum pada Hikyeong yang memanfaatkan probabilitas sifat iblisnya untuk mewujudkannya. Setelah konflik usai, semua pihak kembali fokus pada negara masing-masing, sehingga tak akan ada perubahan besar wilayah untuk sementara, mungkin menyebabkan stagnasi. Sementara itu, Nebula bertekad mempersiapkan diri lebih matang menghadapi konflik masa depan. Sejauh ini, peradaban Nebula telah melalui banyak hal. Insiden besar pertama melibatkan Rak yang diusir dari suku Blue Leather Lizardmen lalu setelah dipilih Nebula mengambil alih suku itu. Kedua, kekalahan Abomination kuno Coloptera yang memberi Nebula Abomination Essence untuk menciptakan Sacred Beast Seraus. Ketiga, kemenangan atas suku Frogman dan Dewa Abomination berkepala dua yang membuat Nebula memperoleh sifat iblis petir. Keempat, operasi rahasia dan perebutan Automation Castle melalui Sarin. Ramalan Nebula terbukti benar dan Kyowong naik takhta atas saudara-saudaranya. Kelima, kekalahan para elf penyerbu Automation Castle. Diikuti penaklukan Eldar, kemenangan atas Salongos dan Lim Chunik, pemindahan elf ke North Shore, serta penaklukan desa Dwarf Maganan di selatan. Pencapaian penting lain adalah berdirinya Hukrine dengan Orizan sebagai ibu kota. Hingga kini, pemain utama yang muncul adalah Nebula, Hegemonia, Elar, Lim Chunik, dan Salongos. Musim kedua dibuka dengan kamera menyorot pasar ramai di Orazon. Di salah satu kios, Rak bersama kadal berjubah merah bernama Zol memperlihatkan produk baru kepada pemimpin mereka. Ternyata itu kertas. Rak penasaran dan Zol menjelaskan bahwa salah satu Lenars tersisa mengaku sebagai pengrajin kertas. Berkat dia, mereka belajar membuat kertas yang lebih ringan dan murah daripada sutra. Rak bertanya apakah prosesnya sulit, namun Zale meyakinkan bahwa caranya cukup sederhana, apalagi dengan roda yang dibuat di Oron. Jika pasokan stabil, mereka bisa lebih sering berkirim surat dan menyimpan catatan dengan baik. Langkah besar bagi peradaban mereka. Dengan catatan tertulis, sejarah tak akan terlupakan. Tampaknya Rak juga punya sesuatu untuk ditunjukkan pada Zale. Meski kertas bagus, jika rusak, ia tak bisa diperbaiki. Rook melanjutkan bahwa ia memiliki prajurit gagah dan rekan bijak, termasuk Zale di sisinya selama dewa mereka bersama mereka. Ia yakin musuh bisa dikalahkan. Namun jika musuh terbagi menjadi dua, bahkan dewa mereka tak bisa berada di mana-mana sekaligus. Karena itu, Rak menyusun rencana. Ia menarik garis di peta dan mengungkap niat membangun penghalang. Zale mengakui idenya, tetapi mengingatkan bahwa tembok sebesar itu akan memakan waktu lama. Tingginya harus melampaui dinding Automation Castle agar efektif, karena mereka tak punya boneka penjaga kastel dan harus dibuat dari batu yang langka. Bahkan dengan seluruh tenaga kerja dan dana, pembangunannya butuh setidaknya 100 tahun. Rak terkejut bukan karena lamanya, tapi karena ia awalnya mengira butuh 200 tahun. Meski begitu, masalahnya tetap sulit menjaga proyek berjalan selama itu, jadi harus selesai dalam 100 tahun. Karena itu masih terlalu lama, Rak mencari cara lebih efisien. Ia mengusulkan memanfaatkan sungai curam dan 3 rawa sebagai penghalang alami. Jika area itu dikecualikan, waktu bisa dipangkas jadi sekitar 70-80 tahun. Namun itu tetap sepanjang umur manusia. Maka ia mengganti strategi, alih-alih menahan musuh lama, lebih baik memanggil sekutu lebih cepat. Ia mengusulkan sistem sinyal api dan asap dengan 5 cerobong. 1 berarti aman, 2 musuh terdeteksi, 3 musuh mendekat, 4 suar disusupi, dan 5 pertempuran dimulai.
Dengan sistem ini, wilayah liar tetap terlindungi tanpa perlu menyambung semua tembok. Pegunungan jadi benteng alami dan benteng lembah dengan suar di punggung bukit akan berfungsi seperti menara sinyal. Setelah menjelaskan rencana, Rak meminta perkiraan waktu. Zale segera menjawab, cukup 5 tahun. Dari rencana 200 tahun kini jadi hanya 5 tahun. 3 tahun berlalu cepat dan kita berada di Amazon. Di dalam sebuah mansion, Rak duduk sendirian, tenggelam dalam pikiran. Ia merenung bahwa mempertahankan negara ternyata lebih sulit daripada mendirikannya. Ia harus menyatukan rakyat dari dalam sekaligus melindungi mereka dari musuh luar. Namun, semua spesies selain manusia takut pada lizardman. Rasa takut memang memudahkan perintah ditaati, tapi jika hanya mengandalkannya, pemerintahan jadi rapuh. Tanpa keharmonisan, rakyat hanya patuh setengah hati atau malah memberontak. Ia juga tak bisa memaksa semua orang percaya pada Dewa Serangga Biru. Andai ada cara menyatukan hati mereka, ia sadar dirinya petarung hebat, tapi bukan raja berintelek tinggi. Ia cukup bijak untuk tahu bahwa sekadar hidup berdampingan di tanah yang sama belum berarti persatuan sejati. Sebuah suara familiar menyetujui pikirannya. Ternyata Stargazer yang tiba-tiba muncul di mansion. Ia berkata bahwa meski semua hidup di tanah yang sama, mereka tidak hidup dalam waktu yang sama. Rak melonjak gembira dan bertanya bagaimana sahabatnya bisa ada di sini padahal seharusnya sudah mati. Stargazer menempelkan jari ke bibirnya, menyuruhnya pelan. Saat itu Rak teringat kata-kata terakhirnya. Bahkan setelah mati, Dewa Serangga Biru akan membimbing mereka. Ia ingin sekali bertanya tentang alam baka, tapi menahan diri karena kematian adalah rahasia. Ia lalu menanyakan maksud hidup di waktu berbeda. Stargazer menatap bintang di luar dan bertanya apakah Rak ingat cerita-ceritanya. Ia menunjuk langit dan bertanya apakah bintang di ozon sama dengan di Maginan. Rak tak yakin, tapi merasa ada perbedaan. Saat ditanya tentang tanah Leoners dan Satarons, ia menjawab perbedaannya lebih besar lagi. Stargazer mengangguk dan mengingatkan, seperti langit yang berbeda, setiap orang hidup dalam waktunya sendiri. Sebagai raja, Rakra harus belajar hidup di dalam waktu semua orang. Setiap orang hidup dalam waktunya sendiri. Meski berbagi tanah yang sama, perbedaan cara memandang waktu membuat hati mereka terpisah. Sebagai raja, Rak harus memahami hal ini. Dari semua pelajaran Stargazer, ia sadar tiap bangsa menjalani waktu dengan cara unik. Ia pun mengerti bahwa kesalahpahaman mereka dulu dengan para dwarf terjadi karena tiap spesies menghitung hari secara berbeda. Kesadaran ini terasa berat baginya. Saat ditanya kenapa sulit, Rak menjawab bahwa mengajar itu sulit, apalagi kepada mereka yang memusuhi lizardman. Stargazer mengatakan justru itulah alasan ia datang. Ia menunjuk bintang biru terang dan berkata bahwa bintang itu mewakili Rak. Jika disejajarkan dengan bintang sekitar, terbentuk rasi Rak di atas Cockatrice. Bintang pengembara itu yang bersinar di musim semi dan meredup di musim dingin, bernama Owen. Menurut Stargazer, saat waktunya tiba, Owen akan melintas dan menyentuh Rak, membuatnya mampu mendengar semua kisah yang telah dikumpulkan bintang itu. Rak menikmati momen bersama sahabatnya. Saat Stargazer memperlihatkan Frogman, Shunan Aloy, serta sosok Lord High, Kiowong, Siren, Chief Ogre Kun, dan Tamaridu, Rak merasakan hangatnya kebersamaan, seolah semua hidup rukun walau hanya sesaat. Akhirnya, Stargazer merasakan panggilan dewa untuk kembali. Rak tak ingin momen itu berakhir dan memintanya tinggal lebih lama karena masih banyak yang ingin ia ceritakan. Namun Stargazer menolak lembut, mengatakan itu bagian dari urusan hidup. Penasaran, Rakra menanyakan alam baka. Dengan nada muram, Stargazer menjawab bahwa alam baka adalah urusan orang mati. Rak sedih, ia selalu takut pada kematian dan ingin tahu lebih banyak. Stargazer mengakui ketakutan itu wajar bagi yang hidup. Ia menjelaskan bahwa orang mati tak bisa mengubah apapun. Meski diizinkan menonton oleh dewa, mereka tak bisa berbuat lebih. Hanya yang hidup yang dapat mengubah keadaan dan Rak tak boleh melupakannya. Saat melihat rasi dewa mereka, Rak spontan berlutut hormat. Tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil dan terbangun dari keadaan seperti mimpi. Di depannya berdiri Zale. Waktunya genting. Semua fasal telah berkumpul untuk membahas urusan penting. Rak memerintahkan Zale membawa kertas besar dan arang, cukup untuk menggambar langit. Sementara itu, jendela sistem mengumumkan pencapaian besar. Terciptanya Hunting Star Calendar, kalender pertama di Green City. Kalender ini berbasis rasi bintang dan menandai bulan menurut posisi bintang. Akurasinya mencapai 99,8% terhadap periode orbit nyata. 3 negara telah mengadopsinya dan mengakuinya sebagai sistem penanggalan nyaris sempurna. Nebula mengamati notifikasi itu dengan bangga, teringat ia pernah mengirim Stargazer untuk meletakkan dasar pencapaian ini. Biayanya mahal, semakin banyak pengetahuan yang dibocorkan Stargazer, semakin turun nilai Fate. Memindahkan ilmu dari alam baka memang tidak gratis, tapi itu investasi yang perlu. Ia tampak sedang berkomunikasi dengan Runda dan senang karena Leoners juga akan diuntungkan oleh kalender ini. Namun dari wajah masamnya, jelas ia tidak benar-benar berterima kasih. Nebula menjelaskan bahwa ini kalender matahari dengan perhitungan tahun kabisat, bukan sekadar fase bulan. Setidaknya ia bisa pura-pura lebih senang. Runda mengaku ia berhasil menipu Krampus dan Wisdom, tetapi demi menjaga penampilan, ia meminjam terlalu banyak sumber daya dari mereka. Kini ia stres dan tak ingin lagi mengikuti permainan mereka. Nebula lalu bertanya
bertanya kenapa ia menghubunginya. Runda mengungkap bahwa kekuatan baru akan muncul di tengah benua, mungkin seorang pemain. Nebula menanyakan alasannya, namun saat itu juga dua notifikasi sistem muncul tentang bentrokan peradaban. Rupanya dua suku terpisah telah saling bertemu dan keduanya akan mendapat lonjakan pengalaman besar. Nebula juga menerima peringatan tambahan bahwa suku lawan memiliki Fate. Notifikasi ini menepis keraguan bahwa mereka bukan suku NPCE tetapi tetap aneh jika seorang pemain tiba-tiba muncul di tengah benua. Lebih mencurigakan lagi, sudah sekitar 22 tahun sejak game dimulai dan suku ini tak pernah bergerak sampai sekarang. Seolah muncul begitu saja, Nebula menduga mungkin itu Dewa Abomination. Namun Ronda menjelaskan ia bisa mengirim bisikan ke pemain dan pesan itu biasanya muncul di inventaris lokal mereka. Jadi mustahil itu NPC. Anehnya bisikannya justru terblokir. Nebula belum sepenuhnya percaya dan bertanya apakah Ronda sedang menipunya. Ia lalu mengirim semua data yang ia miliki tentang pemain misterius dan peradabannya. Ia menjelaskan bahwa informasi soal vampir berasal dari pemain berjuluk AR-1026 yang mengendalikan peradaban manusia dengan spesies utama Nixon, tunggal Nix. Biasanya AR-1026 hanya mengirim info ke sekutunya Jangwan, tetapi kali ini ia juga mengirimkannya ke Wisdom, Krampus, dan Ronda setelah melihat datanya sendiri. Hal ini terasa sama sekali tak masuk akal dan Ronda setuju. Saat ditanya nama pemain baru itu, ia menjawab karakter pertamanya adalah Hanja Joel. Jadi dua karakter berikutnya diambil untuk menamakannya Joel Wobe. Nebula berpikir bukan hanya pemain dengan nama aneh itu seharusnya tak ada, spesies vampir pun seharusnya tidak ada. Orang-orang yang sedang bertarung adalah Nyx, dan sebagian berubah jadi vampir setelah digigit. Jendela sistem menjelaskan vampir menular seperti zombie, mengubah korban menjadi spesies mereka dalam waktu sehari atau beberapa hari. Selama transformasi, kemampuan biasanya menurun, meski kadang justru meningkat. Ronda merasa menarik karena bahkan Nebula pun tak tahu soal vampir dan ia mengakuinya. Menurut Krampus, mungkin ini terjadi karena event dengan probabilitas sangat rendah. Namun Nebula menolak. Baginya ini lebih seperti DLC, konten tambahan game. Ia mengingatkan dunia ini sudah berbeda dari versi game dulu. Tak ada lagi jendela grafik atau logout. Jika hal yang dulu ada bisa hilang, maka hal yang dulu tak ada pun bisa muncul. Nebula memutuskan memberitahu ancaman ini kepada AR, pemain lain, agar ia juga menyelidiki dalangnya. Tapi Ronda merasa itu percuma karena Wisdom dan Krampus juga sudah mengawasi vampir. Ia menambahkan bahwa ia pernah mengalami event kiamat zombie di game, dan yang ini penularannya jauh lebih lambat. Nebula menegaskan bahwa berbeda dari zombie berakal rendah, vampir tetap cerdas dan tak boleh diremehkan. Ronda masih ragu apakah harus memperingatkan AR bersekutu dengan Jangwan, sementara Wisdom bermain solo. Dengan aliansinya bersama Krampus, kini ada 3 faksi berbeda yang semuanya saling berperang. Jika AR melemah karena wabah vampir, itu justru menguntungkan dirinya dan sekutunya. Nebula memahami jalan pikirannya dan memutuskan akan menemuinya nanti untuk membahas lebih lanjut. Setelah panggilan berakhir, ia meninjau ulang semua informasi tentang vampir, tetapi masih belum menemukan sumber anomali aneh ini. Adegan lalu berpindah ke daerah pegunungan tempat 5 pemain besar sedang konferensi bersama. Pemain pertama, Jangwan, memakai topeng besar. Ia adalah Invisible Flow God dengan spesies Cobalt dan negara Amgle. Peserta ketiga adalah AR-1026, dikenal sebagai Invisible Root God. Selanjutnya disebut AR, spesies Nyx dari negara Guman. Mereka sedang membahas apakah harus membantu Hegemonia atau Nebula, namun menurut Krampus keduanya sama buruknya, dan Ronda setuju. Meski begitu, ia merasa berkomunikasi dengan Nebula akan lebih mudah daripada dengan Hegemonia. Semua sudah menyampaikan pendapat, tapi masih ada satu orang yang belum bicara. Wisdom, sang Tangled and Entwined God. Spesies utamanya Troll dan negaranya Sukman. Ia setuju dengan ide Runda. Tak lama kemudian, Nebula juga bergabung ke panggilan Skype untuk mencari tahu situasinya. Ia merasa agak puas karena tahu mereka baru saja membicarakannya. Tentu saja yang lain menatap dingin tanpa kesan terhibur. Wisdom langsung membuka pembicaraan dengan menanyakan apakah Nebula tahu kenapa ia dipanggil. Nebula santai menjawab bahwa ia punya firasat, tapi prediksi tak selalu benar. Runa kesal dalam hati karena ia sudah mengirim semua informasi sebelumnya. Tapi Nebula masih berpura-pura tak tahu. Wisdom langsung ke inti. Ada sesuatu yang tak biasa di tengah benua. Seorang pemain yang disebut Gelwubi muncul bersama spesies baru bernama vampir. Nebula mengakui ia tahu. Ia juga memastikan bahwa vampir yang awalnya muncul di wilayah manusia milik AR kini telah menyebar ke wilayah kelima pemain dan menjadi kekuatan besar. Tentu saja Nebula tahu segalanya. Itu sudah biasa bagi mereka. Wisdom lalu bertanya langsung apakah ia bersedia membantu. Nebula malah melempar balik kenapa ia harus membantu. Semua terdiam. Runda dalam hati menggerutu karena ia tahu Nebula memang suka memainkan situasi seperti ini. Wisdom menjelaskan bahwa sejak belalang muncul di daerah subur mereka, persediaan makanan menurun
dan semua tahu Nebula dalangnya. Namun Nebula menepisnya santai karena Krampus dan Runda pernah menyerangnya dulu. Menurutnya mereka sekarang impas. Jang Wan langsung marah dan membantah bahwa itu bahkan bukan perang sungguhan. Melihatnya emosi, Nebula malah menantang. Kalau begitu marah, silakan datang menyerangnya kapan saja. Sebelum suasana makin panas, Wisdom menenangkan Jang Wan. Ia yakin Nebula sengaja bersikap sombong dan jika mereka membiarkan amarah menghalangi kerjasama, situasi akan lepas kendali. Jang Wan masih ragu, tapi Wisdom menegaskan ia yakin. Setelah ketegangan mereda, Wisdom mengembalikan pembicaraan ke topik utama. Jika mereka bekerja sama, mungkin mereka bisa mengalahkan vampir sendiri. Tapi jika keberuntungan habis, vampir akan terus berkembang dan pada akhirnya mereka tetap harus memohon bantuan Nebula. Nebula diam-diam puas melihat mereka sadar betapa pentingnya dirinya. Tanpa alasan membantu, ia sebenarnya bisa duduk santai menonton mereka hancur. Namun, Wisdom membalas bahwa jika mereka runtuh, masalah itu akhirnya akan sampai juga ke Nebula. Menghadapi 5 musuh terpisah jauh lebih mudah daripada melawan satu kekuatan vampir yang bersatu. Argumen itu membuat Nebula sesaat terdiam karena masuk akal. Ia teringat pernah melihat nama Wisdom di peringkat 10 besar saat masih di game. Jika orangnya sama, berarti Wisdom memang pemain sangat berbakat. Meski begitu, Nebula tak langsung setuju. Ia menanggapi bahwa menghadapi satu musuh bersatu pun tetap mudah baginya. Runda lalu bertanya, apakah ia menolak hanya karena tak punya motivasi? Nebula membantah dan akhirnya mengungkap syaratnya. Jika mereka ingin bantuannya, ia harus mendapat imbalan setimpal. Wisdom segera menanyakan imbalan apa. Dengan tenang, Nebula menyebutkan syaratnya. Masing-masing 3 orang ahli dari kategori pengrajin lilin, pengrajin kaca, dan pengrajin bata. Karena talenta itu dimonopoli peradaban tertentu, dan ia menginginkannya juga. Selain itu, ia meminta 12 kereta emas. Tuntutan ini membuat semua tercengang. Krampus hampir meledak marah, menuduh Nebula memanfaatkan keputusasaan mereka, bahkan menuduhnya bekerja sama dengan Jill Wobby. Nebula menanggapi santai bahwa kalau mereka menunjukkan sikap buruk, mereka hanya mempercepat kehancuran mereka sendiri sebelum keadaan makin tak reminder. Wisdom kembali mengambil alih situasi. Ia menyarankan mereka meluangkan waktu untuk berpikir dan berjanji akan menghubungi Nebula lagi setelah semua memutuskan. Panggilan pun berakhir. Tak lama kemudian, Nebula menerima panggilan video lain. Ia segera menjawab dan kali ini Wisdom mengumumkan bahwa mereka menerima syaratnya. Ia berjanji para pengrajin akan dikirim malam ini dan emas akan diserahkan bertahap. Sebagai gantinya, mereka ingin Nebula membagikan rencananya untuk mengalahkan Gelwabi dan para vampir. Ia yakin Nebula pasti punya strategi jika berani meminta imbalan sebesar itu. Namun Nebula mengejutkan semua orang dengan santai mengatakan bahwa dugaan mereka salah karena rencananya sudah berjalan. Di layarnya muncul sosok Nyx yang belum dikenal. Tak mengejutkan jika dia ternyata penguasa vampir dan pengikut setia Gilwubi. Adegan lalu beralih ke kilas balik, Juman dilalap api. Di tengah kehancuran, seorang wanita berhasil lolos hidup-hidup. Wanita yang sama seperti yang baru terlihat. Tragedi itu terjadi akibat serangan mendadak suku Nul. Dalam serangan itu, kepala suku manusia sekaligus ibunya mengorbankan diri. Ia bertarung habis-habisan namun akhirnya gugur. Setelah bencana itu, Invisible Root God memilih kepala suku baru dari keluarga lain menandai runtuhnya garis keturunan asli. Kini kepala suku baru tanpa ampun memburu para penyintas keluarga lama untuk memusnahkan kekuatan asli. Wanita itu tak percaya kesetiaan mereka pada dewa justru berujung begini. Ia mempertanyakan mengapa mereka ditinggalkan dan mengapa tak diberi mukjizat sekecil apapun. Ia mulai merasa mereka hanyalah pion yang bisa dibuang. Putus asa, ia memohon jawaban, tapi saat doanya tenggelam dalam kehampaan, entitas gelap misterius muncul di hadapannya. Bingung, ia bertanya-tanya apakah itu dewa yang datang untuk membunuhnya. Namun ia sudah tak punya apa-apa lagi. Dengan sisa tenaga, ia hanya meminta seteguk air. Entitas itu melempar kantong berisi darah dan sepotong daging busuk ke kakinya. Aneh ya, di matanya benda menjijikan itu tampak seperti air segar dan roti hangat. Ia berterima kasih sambil menangis dan memakannya. Setelah melahap semuanya, ia menyerahkan diri sepenuhnya dan berjanji melakukan apa saja. Entitas itu lalu memberinya pedang. Begitu digenggam, tangannya bergerak sendiri hingga ujung pedang mengarah padanya. Panik, ia memohon diselamatkan dan akhirnya tangannya berhenti. Merasa tersentuh oleh kebaikan entitas itu, ia menganggapnya dewa baru, dewa darah dan daging busuk. Notifikasi sistem muncul. Dewa tersebut memilih Chief Seven. Saat itulah vampir pertama lahir. Adegan kembali ke Nebula yang mengamati pertumbuhan vampir. Dalam 6 bulan, jumlah mereka melonjak jadi 6.000. Kurang dari setahun, pasukan mereka mencapai 4.000 dan menyerang ibu kota manusia. AR, salah satu pemain, tewas saat memakai desain, kehilangan nyawa dan ciptaannya. Levelnya mungkin turun ke 4. Seandainya dulu ada yang membantu AR saat vampir masih sedikit, ini tak akan terjadi. Tapi semua pemain memilih tidak menolong dan hasilnya adalah berdirinya fondasi negara vampir bernama Bea White Fang. Dipimpin sosok yang menyebut dirinya Raja Vampir. Para jenderalnya kebanyakan makhluk lemah yang dibuang negara lain dan tujuan akhir mereka adalah balas dendam pada para dewa yang meninggalkan mereka. Nebula berjanji menjelaskan cara mengalahkan vampir, tapi pertanyaannya,
Apakah mereka sanggup melakukannya? Ia mulai mengatakan vampir punya 3 kelemahan, namun Krampus memotong ucapannya karena terkejut. Ia kira vampir hanya punya 2 kelemahan. Nebula lalu meminta Krampus menyebutkan 2 kelemahan vampir yang ia tahu untuk memastikan kebenarannya. Krampus menjawab bahwa sudah umum diketahui vampir tak bisa mendekati sinar matahari dan lemah terhadap perak. Ia menebak kelemahan ketiga adalah bahwa mereka makin lemah seiring bertambahnya generasi, tapi Nebula mengoreksi itu justru kekuatan, bukan kelemahan. Vampir level tinggi punya kemampuan fisik luar biasa namun tetap rentan pada matahari dan perak. Memang kemampuan fisik melemah di generasi berikutnya, tapi efek matahari dan perak terhadap mereka juga ikut melemah. Wisdom kemudian menanyakan rencana yang disebut Nebula. Berdasarkan laporan para scout, pasukan vampir belum bergerak. Nebula meluruskan bahwa Bea sebenarnya sudah bergerak. Bea adalah nama peradaban vampir. Ia mengungkap bahwa menjadi vampir itu sendiri adalah kelemahan bawaan mereka, yakni kelemahan ketiga. Saat Krampus meminta penjelasan, Nebula menunjukkan data pergerakan pasukan Bea beberapa hari terakhir. Total 4.000 pasukan dibagi 4 kelompok masing-masing 1.000 dan menyebar ke 4 arah dari pusat benua. Sekilas tampak mudah dikalahkan, tapi kekuatan tiap negara juga hanya sekitar 1.000, jadi seimbang. Runda memperhatikan 4 peta yang ditampilkan Nebula dan berkata, semuanya terlihat sama. Nebula menjelaskan peta itu berasal dari hari berbeda, artinya pasukan itu sebenarnya tidak bergerak. Runda menduga mereka mungkin berhenti untuk reorganisasi, tapi Nebula menolak. Mustahil keempat pasukan berhenti bersamaan hanya untuk itu. Ia yakin ada alasan lain mereka tak terdeteksi, dan itu berkaitan dengan kelemahan ketiga vampir. Wisdom akhirnya meminta penjelasan langsung. Nebula mengingatkan bahwa dulu orang menganggap vampir seperti zombie, padahal ada perbedaan besar. Vampir punya kecerdasan. Zombie hanyalah manusia terinfeksi penyakit tanpa perilaku individu, sedangkan vampir memiliki hierarki, bahkan sebagian dipaksa menjadi vampir. Vampir level rendah tunduk pada level menengah dan yang menengah tunduk pada level tinggi. Namun semakin rendah peringkatnya, ketaatan itu makin rapuh. Runda kesulitan memahami. Jadi Wisdom menjelaskan bahwa maksudnya vampir level rendah tak punya tujuan dan loyalitas sekuat vampir tingkat atas. Nebula menambahkan bahwa kunci persatuan vampir adalah naluri tunduk tersebut. Awalnya mereka harus membunuh agar bisa bertahan hidup dan memaksa orang lain patuh, sambil diburu juga oleh pihak lain sehingga mereka harus bersatu dan yang lemah mengikuti yang kuat. Namun setelah negara vampir berdiri, mereka hidup di lingkungan yang memungkinkan bertahan tanpa membunuh. Artinya mereka tak lagi punya alasan jelas untuk bertarung. Yang tersisa hanya rasa tunduk samar pada atasan, dan itu pun mulai memudar. Beberapa jenderal kini enggan mengambil risiko kerugian besar. Kebutuhan mendesak mereka sudah terpenuhi. Mereka tak lagi kelaparan. Kini mereka berpikir jauh ke depan, menyusun strategi dan menunggu siapa jenderal pertama yang bergerak. Adegan kemudian menampilkan salah satu jenderal vampir jenderal junior di ruangannya. Ia kesal memikirkan cara menguasai benua sebelum kesempatan hilang. Heran kenapa jenderal lain belum bertindak. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu berderit. Seseorang berdiri di sana memantulkan sinar matahari langsung ke arahnya dengan cermin. Begitu cahaya menyentuh kulitnya terbakar. Bereaksi cepat, Yuner melempar belati dengan presisi mematikan. Pisau itu menancap tepat di antara mata sosok misterius seorang wanita dan ia roboh. Ternyata ia sengaja memakai cermin untuk memantulkan sinar matahari karena tahu itu kelemahan vampir. Pelayan Joiner kemudian datang dan meminta maaf karena mengganggu tidurnya, menjelaskan bahwa salah satu makanan mereka berhasil kabur dan membuat keributan. Namun Joiner dengan tenang meyakinkan bahwa wanita itu sudah masuk sebelum ia tidur. Sang pelayan bertanya kenapa ia belum beristirahat dan Joiner menjelaskan ia masih mencoba menebak pikiran para jenderal lain. Ia lalu meminta pendapat pelayannya. Pelayan itu berkata alasannya karena tidak semua vampir mengikuti dewa darah dan daging busuk. Junior sebenarnya sudah tahu, apalagi Sataros mengikuti dewa life proving. Pelayan menambahkan bahwa ada vampir lain yang juga mengikuti dewa tersebut. Junior terkejut dan tak habis pikir bagaimana makhluk seperti itu bisa ada. Ia membenci para dewa yang meninggalkan mereka. Baginya hanya dewa darah dan daging busuk yang peduli. Jadi ia merasa tak masuk akal ada vampir yang tidak menyembah dewa mereka. Sosok berjubah itu menjelaskan bahwa tidak semua orang menjadi vampir atas kemauan sendiri. Memang Raja Vampir Shaven memilih para jenderalnya dengan hati-hati saat menjadikan mereka vampir, tapi para jenderal yang kemudian mengubah orang lain belum tentu selektif. Di antara mereka mungkin ada yang sudah tidak berpikir sama lagi. Itulah sebabnya sebagian pasukan berhenti bergerak. Joiner bersikeras mereka harus sadar tak punya pilihan selain melayani pemberi keabadian, pemilik taring yang menggigit mereka. Namun pelayan membalas, mencintai sosok yang menjadikan mereka vampir bukan berarti harus menuruti semua perintahnya. Setelah Bea berdiri, tiap jenderal harus saling bertarung demi wilayah
mencegah lebih baik. Karena itu, mereka enggan bergerak duluan dan menanggung kerugian besar. Mereka harus menjaga kekuatan pasukan. Junior mengakui ucapan pelayannya, lalu memerintahkan agar semua prajurit diberitahu bahwa begitu matahari terbenam, mereka akan mulai berbaris. Ia bertekad menunjukkan pada Raja Vampir Seven bahwa ada jenderal yang berbeda dari yang lain. Sementara itu, Nebula mengatakan pada kelompoknya bahwa salah satu pasukan vampir kemungkinan segera bergerak karena ada jenderal yang sangat setia dan patuh. Krampus menimpali bahwa jika mereka bergerak lagi, kelemahan vampir mungkin tak lagi efektif. Wisdom menjelaskan cukup memahami prinsip perilaku mereka. Jika pergerakannya bisa diprediksi, mereka bisa dimanipulasi lewat mukjizat untuk membeli waktu. Bahkan hanya dengan menunda jalur supai saja, pasukan vampir bisa dipecah. Dengan kendali situasi lebih besar, pilihan strategi pun bertambah. Krampus lalu menyindir sambil berterima kasih pada Kepala Bintang atas penjelasan panjangnya, tapi Wisdom kesal dan menegaskan itu bukan bintang. Nebula bertanya, lalu apa sebenarnya? Wisdom dengan bangga menjawab itu adalah Great Docahedron dari Kepler Point Polyhedra. Keheningan singkat pun terjadi setelah nama panjang aneh itu disebut. Anehnya tak ada yang tertawa, bahkan Nebula berjanji akan mengingatnya dan meminta maaf karena sebelumnya salah menyebut gelarnya. Wisdom kemudian bertanya apakah Nebula berencana menciptakan perpecahan sosial untuk memecah pasukan vampir. Di luar dugaan, Nebula berkata meski itu bisa berhasil, prosesnya terlalu lama dan dampaknya tersebar. Jadi ia memilih kebalikannya, menyatukan mereka. Sosok bertopeng bertanya bagaimana caranya. Nebula menjelaskan bahwa rasa percaya diri berlebihan justru menjadi beban para vampir. Mereka terlalu yakin bisa mengalahkan siapapun sehingga menyebar kemana-mana. Karena itu, ia berencana melancarkan satu serangan besar agar semua perhatian tertuju padanya. Adegan kembali ke Yuire saat pelayannya menerobos masuk memberi kabar pasukan musuh telah tiba. Junior segera bertanya apakah penyerangnya Satiro, tapi pelayan menjawab bukan. Itu pasukan manusia kadal milik Hukrine. Perspektif lalu beralih ke kelompok kita. Setelah menunggangi Kokatris terasa seperti selamanya. Mereka akhirnya sampai tujuan. Rak tampak antusias saat bertanya pada Zale apakah ia pernah mendengar tentang Tatar, prajurit legendaris yang konon pernah mengalahkan 10 troll sendirian. Menurut rumor, Tatar kini bekerja di Southern Archipelago dan sudah mencapai posisi tinggi. Rak dengan bangga merenung bahwa sekeras apapun ia berlatih, masih banyak prajurit lebih kuat darinya, dan ia jarang punya kesempatan benar-benar menunjukkan kekuatannya. Namun melihat beberapa troll di kejauhan, ia tersenyum lebar dan menyatakan sudah waktunya bekerja keras untuk merebut ketenaran Tatar. Zale tersenyum ramah pada pemimpinnya dan berkata, Rak sudah menjadi jenderal hebat sekaligus prajurit elit, jadi ketenaran seperti milik Tatar seharusnya bukan hal besar baginya. Namun Rak mengingatkan bahwa untuk menjadi prajurit elit, seseorang harus punya ambisi besar. Setelah itu, si manusia kadal langsung menghabisi musuh ke kiri dan kanan. Saat itulah Jenner menyerbu seperti banteng mengamuk atas nama Dewa Darah dan Daging Busuk, tapi akhirnya kepalanya terpenggal. Sejauh ini, termasuk dia, Rak sudah membunuh 9 troll. Zal menyeringai menggoda, mencatat bahwa Rak masih kurang 1 troll untuk menyamai rekor tertinggi. Rak membalas bahwa jatahnya berkurang karena semua orang ikut bersemangat setelah mendengar ucapannya dan jadi bertarung liar. Ia juga menambahkan troll terakhir yang ia bunuh adalah seorang jenderal, jadi seharusnya dihitung 2. Namun Zale menabur garam di luka dengan mengingatkan bahwa kepalanya cuma 1, jadi tak bisa dihitung 2. Lagi pula, kata Rak, mereka bahkan bukan troll melainkan vampir. Setelah membersihkan seluruh kota, kelompok mereka merapikan camp dan memeriksa perlengkapan sebelum melanjutkan perjalanan lebih dalam. Adegan lalu berpindah ke kediaman Raja Vampir. Xian tampak kesal mendengar laporan bahwa Jenderal Junior tewas bersama 400 prajurit. Musuhnya sekitar 300 orang dari pasukan kavaleri Cokatu milik Hukrine. Wanita itu tercengang mendengar 300 prajurit bisa memusnahkan 400 vampir. Seorang pria licik yang tak disebut namanya menjelaskan mereka menyerang saat pasukan lain sedang berjaga. Wanita itu langsung menyuruh mereka diam. Ia mengakui pasukan itu memang kuat, tapi untuk menyerang secepat itu berarti mereka mengurangi suplai dan mengandalkan sumber daya sekitar. Fakta bahwa mereka datang lewat wilayah negara lain menandakan Hukrin, Dani, dan mungkin negara lain sudah beraliansi. Ia duduk menatap peta di meja, memikirkan bahwa pasukan Hukrine menerima suplai dari Satderos sambil merebut wilayah di Beka. Meski wilayah itu tak akan jadi milik mereka, setidaknya menurut dugaannya, sebagian besar pasukan vampir tersebar di unit terpisah, hanya menyisakan sedikit penjaga desa sehingga tak ada cara efektif menahan musuh. Lebih buruk lagi, 3 jenderal tersisa masih ragu bergerak. Kini ia hanya punya 2 pilihan, mengirim sisa 600 pasukan Yuer yang terpencar untuk menghadang 300 manusia kadal atau memobilisasi seluruh 3.600 pasukan yang ada untuk menyerang tanah Hukrine. Opsi pertama tak sepenuhnya buruk karena Dewa Darah dan Daging Busuk akan mendukung, tapi kavaleri musuh bisa saja menghindari pertempuran langsung dan terus menyerbu wilayah. Opsi kedua adalah perjudian berbahaya, memindahkan seluruh pasukan tanpa mengamankan situasi di sini bisa berujung bencana. Ia kesulitan memutuskan sendiri. Saat itulah pandangannya tertarik ke bulan di luar. Matanya membelalak melihat bulan berubah merah. Tanpa ragu,
menunggu, ia memerintahkan pelayan mengumpulkan semua jenderal dan prajurit karena ia akan berbaris ke timur dan seluruh pasukan akan menyerang wilayah Hukrin. Kisah kembali ke para pemain. Wisdom memuji kecerdikan Nebula yang berhasil menyatukan musuh dan bertanya, apakah mereka akan melakukan serangan penjepit? Nebula menjawab itu ide bagus, tapi meragukan ada yang punya pasukan cukup untuk melaksanakannya. Ia mengingatkan pasukan Nixon milik AR hampir musnah saat ibu kota jatuh, dan pasukan Lenars milik Runda juga dalam kondisi buruk. 3 faksi lainnya masih cukup kuat. Pria bertopeng mengaku pasukannya siap dan menawarkan bantuan, tapi Nebula menilai posisinya terlalu jauh untuk sinkron dengan waktu yang dibutuhkan. Artinya hanya Wisdom dan Krampus yang realistis membantu. Wisdom bersedia mengirim 300 prajurit, sementara Krampus setuju menyumbang sekitar 500. Nebula mengangguk dan berkata itu sudah cukup. Ia lalu memprediksi bahwa jika vampir berniat menyerang Hukrina, mereka harus memilih antara menembus wilayah liar atau menyerang benteng gunung di jalur menuju Automation Castle. Ia dengan yakin menyatakan bahwa vampir hampir pasti akan memilih opsi kedua. Dari sudut pandang mereka, sulit menghindari sinar matahari di wilayah liar, sedangkan jalur pegunungan memberi bayangan dan memungkinkan mereka menyerang desa-desa sepanjang jalan untuk mengisi persediaan darah. Nebula berencana mengejar pasukan vampir dari belakang dengan kavaleri miliknya yang berjumlah 3.000 bersama pasukan Wisdom dan Krampus, sambil menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Wisdom setuju dengan rencana itu, namun khawatir jika mereka terlalu jauh tertinggal di belakang pengintai BK, apakah benteng Gunung Hukran mampu menahan serangan lebih dari 3.000 prajurit sendirian. Nebula menyeringai percaya diri dan bertanya kenapa ia mengira Hukran tak sanggup. Melihat keyakinannya, Wisdom pun yakin semuanya akan baik-baik saja. Ia menyimpulkan sisanya harus fokus menekan vampir di dalam pasukan mereka sendiri, sementara Jiang Wan harus memakai pasukan itu untuk merebut kembali wilayah AR. Ia yakin mereka bisa menurunkan nilai Fate secara signifikan. Dengan mengurangi jumlah vampir di garis depan, dampaknya akan besar. Satu hal yang mengganggunya adalah Gyo Wubi hampir tak memakai sumber daya Fate mereka, selain saat desain untuk merebut ibu kota. Sejak itu belum digunakan lagi. Saat ini, Bea menguasai wilayah terbesar di benua ketiga dan memiliki banyak prajurit vampir biasa. Hal ini sering diabaikan karena prasangka bahwa vampir adalah ras terlalu kuat, padahal sebenarnya mereka pemain yang sangat terampil. Mempertimbangkan itu, Nebula menduga level keilahian Jill Wubi mungkin sudah cukup tinggi. Jika dihitung kemungkinan level maksimum mereka bisa saja sudah mencapai level 17. Jika benar, skill dignity level 16 bisa menjadi masalah. Meski begitu, Nebula yakin tetap pada jalan keluar. Adegan beralih ke Hukrin memperlihatkan Raja Vampir Shaven menggertakkan gigi frustrasi. Jalan di depan mereka berbahaya, curam dan menanjak tajam, tanpa satupun tempat bersembunyi dari matahari sampai mencapai kastil. Ia berpikir apakah ada cara mengatasi rintangan itu. Asistennya ragu-ragu lalu menyarankan Big Whistles mungkin satu-satunya pilihan, tapi jumlahnya tidak cukup. Ia lalu memerintahkan menggunakan Lenars dan Troll untuk mendekati dinding kastil dengan palu besar guna menghancurkan pertahanan. Asisten itu gelisah dan mengingatkan pendekatan itu akan menimbulkan korban besar. Namun Raja Vampir dengan dingin berkata mereka bisa memakai mayat korban untuk membuat lereng curam lebih mudah dilalui. Saat itulah rencana kejam muncul di benaknya. Jika ingin membuat tangga dari tubuh, tak harus tubuh vampir. Asistennya langsung paham. Ia berniat memakai para budak sebagai pengalih sekaligus mengurangi persediaan. Ia juga mengungkap mendengar rumor tentang para budak. Semua dewa telah meninggalkan mereka kecuali satu-satunya dewa yang belum menyerah pada mereka. Tak lama kemudian terlihat pasukan vampir memaksa para budak berjalan di depan. Di dalam tenda, budak lain gemetar ketakutan menunggu giliran. Seorang bocah pahit merenung bahwa pada akhirnya mereka hanyalah budak dan makanan bagi vampir. Dewa-dewa yang dulu ia percayai telah meninggalkan mereka, jika tidak mereka tak akan ditelantarkan tanpa alasan. Dewa darah dan daging busuk pun tak menerima doa dari mereka yang dijadikan budak. Namun beredar kabar bahwa manusia Kadal Hukrin bertarung sengit melawan vampir di wilayah mereka. Rumor itu menyalakan secercah harapan di hati para budak. Dewa Serangga Biru, dewa misterius yang kini mereka yakini menjadi harapan terakhir mereka. Saat waktunya tiba, para budak yang tersisa diperintahkan keluar. Berbagai ras gemetar ketakutan, tapi bocah manusia itu berdiri. Ia tahu mempertahankan harapan mungkin sia-sia, namun Dewa Serangga Biru adalah satu-satunya pegangan mereka. Saat melangkah maju, matanya tertuju pada tumpukan mayat berjajar di sepanjang jalan, membentuk tangga mengerikan. Ia sadar dialah berikutnya yang akan menjadi bagian dari bangunan horor itu. Para prajurit vampir menggonggongkan perintah menjelaskan misi kelam mereka. Para budak dipaksa berlari menuju gerbang kastil para Lizardmen. Jika para Lizardmen mau menyelamatkan mereka, gerbang itu akan dibuka. Kerumunan gemetar ketakutan saat didorong maju menyusuri jalur berbahaya dengan 3 tikungan di lereng. Tak seorang pun pernah melewati tikungan kedua. Komandan vampir mulai hitung mundur dan saat
angka 5 terdengar, semua diperintahkan menyerbu. Bocah itu tak punya pilihan selain berlari. Jika diam, dia tetap akan dibantai. Saat ia berlari, seorang budak dipenggal, membuat yang lain ikut berlari mati-matian. Anak itu melesat secepat mungkin, namun hujan panah tiba-tiba melesat ke arah mereka. Rencana Raja Vampir sederhana, mematahkan harapan para budak, sekaligus meningkatkan moral pasukan dan menghemat sumber daya. Ketika asistennya bertanya bagaimana jika gerbang benar-benar dibuka, Raja Vampir Seven dengan dingin menunjuk hujan panah. Mustahil Lizardman membuka gerbang kecuali mereka gila. Kalaupun mereka berpura-pura jadi penyelamat, itu justru kesempatan menyerang. Baginya, para dewa telah meninggalkan para budak. Hanya dewa darah dan daging busuk yang layak disebut penyelamat. Sementara itu, bocah itu terus berlari dan secara ajaib lolos dari panah. Ia sadar tak ada mayat di sekitarnya. Berarti ia sudah melampaui siapapun sebelumnya. Namun akhirnya ia berhenti. Para vampir heran mengapa ia berhenti dan mengapa panah berhenti. Bocah itu sadar gerbang takkan dibuka, berlari hanya sia-sia. Ia menerima bahwa sampai atau tidak, ia tetap akan mati. Dengan air mata, ia bertanya mengapa mereka dilahirkan di dunia, di mana para dewa meninggalkan mereka. Tiba-tiba, kupu-kupu biru muncul melayang anggun. Keajaiban itu membuatnya terpaku. Doanya seakan didengar. Gerbang depan pun terbuka. Di sisi Lizardman, penjaga tembok bingung melihat vampir mengirim lebih banyak pasukan tak bersenjata. Komandan Quetzal menduga vampir memakai budak untuk meratakan lereng. Sebuah suara familiar bertanya, apakah cara itu benar-benar menguntungkan? Quetzal menjawab vampir mungkin ingin segera mengakhiri semuanya dengan membuang persediaan makanan berlebih. Rak muncul dan merasa ada alasan lain. Quetzal menambahkan bahwa Jenderal Besar Yu telah berkali-kali melawan vampir. Jadi kabar bahwa Lizardman membunuh vampir pasti akan menyebar. Ia yakin vampir sengaja memakai budak untuk membalik opini publik. Saat gerbang tak dibuka, harapan budak hancur dan mereka lebih mudah dikendalikan. Ia bahkan kagum strategi komandan vampir begitu cerdas. Namun Rak berkata ia punya rencana lain dan memerintahkan prajurit membuka gerbang saat ia memberi sinyal. Sang komandan tercengang, bertanya apakah pemimpin mereka benar-benar berniat menyelamatkan para budak. Rak memperingatkan bahwa orang-orang itu mungkin bukan budak, melainkan senjata tersembunyi milik vampir. Karena itulah, katanya, mereka bersiap menembak 2 kali bila perlu. Komandan menentang, membuka gerbang pun tak akan menyelamatkan lebih dari beberapa puluh orang, jadi risikonya sia-sia. Rak hanya tersenyum licik dan bertanya apakah temannya itu mencoba menolak keputusan pemimpinnya. Ia mengakui Quetzal komandan cakap, tapi dalam permainan selalu kalah darinya. Ia menyuruh Quetzal membuka mata. Meski pandai berhitung dan logis, ia kurang imajinasi melihat gambaran besar. Saat kupu-kupu gaib berterbangan di sekelilingnya, Quetzal sempat terpaku. Rak lalu menyatakan yakin bahwa dewa mereka mengizinkan gerbang dibuka. Pintu kastil pun terbuka dan bocah budak itu akhirnya masuk sebelum roboh kelelahan. Di gerbang, Rak berteriak agar semua memakai perak melawan vampir, menolong budak yang terluka sambil menahan musuh. Penjaga tembok melapor kavaleri vampir mendekat. Para budak berlarian masuk sementara Lizardman memeriksa satu persatu. Rak mendorong budak terakhir ke dalam, lalu menyambar vampir yang menyerangnya dengan petir dahsyat hingga kilatnya terlihat bermil-mil dan menarik perhatian Raja Vampir. Sang pelayan meminta maaf karena tak menyangka gerbang akan dibuka, tapi Seven berkata ia juga tak menduganya dan tetap memerintahkan serangan dimulai. Sambil pelayannya mengumpulkan pasukan, Shen merenungkan keunggulan tentaranya. Lenars cepat dan mahir senjata, Kobolds kecil dan lincah, Troll kuat menahan serangan, sedangkan Nixon dan Sataros menjadi inti pasukan serba bisa. Dengan memaksimalkan kekuatan tiap ras, ditambah kekuatan vampir, ia yakin menang. Kapten Nixon, generasi ketiga, bahkan bisa menandingi Troll. Kastil Bukit itu kira-kira menampung 2.000 pasukan dan ia pernah menang melawan jumlah sama. Kini ia punya 3.400 prajurit, jadi mustahil kalah. Sementara itu, seorang pengamat menonton rencananya lewat layar dan siap membuktikan ia salah. Ia sudah menduga Seven tak paham cara menaklukkan Kastil Bukit, dan dugaan itu benar. Hampir tak ada komandan generasi ini yang punya pengalaman menaklukkan benteng seperti itu. Kebanyakan mengira sama saja dengan kastil biasa. Hanya Rak dan Zale yang merancang strategi dan berlatih simulasi yang benar-benar mengerti. Kastil biasa dan kastil bukit adalah tantangan berbeda. Walau vampir pemanah hebat, busur mereka tak sebanding akurasi dan daya panah Lizardman milik Rak. Apalagi mereka menembak dari tempat lebih tinggi. Jika vampir berhasil memanjat tembok pun, batu-batu besar sudah siap dijatuhkan. Gelombang vampir elit generasi kedua dan ketiga kemudian maju. Statistik mereka mengesankan, tapi tetap tak mampu menahan serangan petir Rak. Satu sambaran saja cukup memusnahkan satu kelompok. Sambil santai mengisap pipa, ia benar-benar mengasapi musuh dari medan perang. Tak lama, lereng depan kastil dipenuhi mayat vampir yang gegabah menyerang benteng sekuat itu. Sang pelayan lalu melapor muram kepada Lord Seven. Dalam serangan terakhir saja, mereka kehilangan 600 prajurit. Shen yang tampak kesal tak mau berpikir panjang dan langsung memerintahkan persiapan serangan berikutnya. Ia bersumpah harus menaklukkan kastil itu apapun caranya, bahkan memohon pada dewa darah dan daging busuk agar memberinya kekuatan. Sementara itu, kastil bukit terus menghujani panah saat pasukan vampir kocar-kacir.
Seorang vampir tingkat tinggi menebas prajurit pengecut yang mencoba kabur dan berteriak agar mereka tak menyerah, yakin kastil itu masih bisa direbut. Nebula yang mengamati dari jauh menilai mereka hanya berjalan menuju kematian. Baru mencapai kaki tembok saja mereka sudah menderita kerugian besar. Melanjutkan serangan akan terlalu mahal. Mayat menumpuk hingga membentuk lereng, tapi jika mundur sekarang mereka harus mengulang dari awal. Menurutnya, komandan yang baik akan sadar serangan kilat seperti ini mustahil berhasil dan seharusnya mundur. Namun ia yakin fanatisme Seven membutakannya. Saat ini Jill Wooby belum membantu di medan perang, dan Nebula menduga ia sedang mengamati dari jauh tanpa memahami situasi sepenuhnya. Setiap detik berlalu membuat Cheyenne makin terdesak. Jika serangan terus dilanjutkan, korban hanya akan bertambah. Tiba-tiba seorang prajurit datang membawa kabar darurat. Dari belakang, sekitar setengah hari hingga sehari jaraknya, pasukan troll, Satyos, dan Lizardman bersatu dan sedang menuju pasukannya. Xian tertegun dan sempat terpikir mundur, tapi sudah terlambat. Ia telah kehilangan terlalu banyak prajurit. Jika mundur dan terjepit di tengah, mereka takkan mampu menahan musuh. Satu-satunya pilihan adalah merebut kastil secepat mungkin. Saat itu hidungnya tiba-tiba berdarah, sesuatu yang tak pernah terjadi sejak ia menjadi vampir. Sebelum sempat mencerna, kabar buruk lain datang. Para budak memberontak. Beberapa waktu sebelumnya, ketika para budak duduk diam mendengar gemuruh perang dari kejauhan, seseorang bertanya nasib mereka yang diseret keluar. Jawabannya, vampir menyuruh mereka berlari ke Hukran Hill Castle dan mereka pasti mati. Namun, seorang budak membantah anak manusia keempat yang diseret keluar masih hidup. Ada kupu-kupu biru melayang di atas kastil, lalu gerbang terbuka dan bocah itu masuk. Tak seorang pun percaya. Bagaimana mungkin satu anak bisa masuk? Mengapa Lizardman mengizinkannya? Saat itu, seorang budak berdiri siap memberontak. Ia berkata rumor bahwa Lizardman melawan vampir dengan perlindungan dewa mereka ternyata benar. Ia muak hidup hina dan tahu jika begini terus mereka semua akan mati. Bahkan jika rumor itu salah, ia menolak mati pasrah. Kata-katanya menyulut semangat yang lain hingga mereka sepakat memberontak. Saat beberapa vampir masuk memeriksa keributan, para budak langsung menerkam. Pertarungan brutal pun pecah. Kembali ke masa kini, Xian menanyakan berapa banyak budak yang membuat kerusuhan. Pelayan menjawab, bukan sekadar kerusuhan, semua budak mengamuk. Ia memastikan seluruh 120 budak memberontak. Para penjaga sudah terbunuh dan pemberontakan menyebar cepat. Mereka berusaha menahan, tapi jumlah prajurit tak cukup. Xian kesal, tak percaya pasukannya kewalahan menghadapi budak tak bersenjata. Pelayan menjelaskan jumlah budak jauh lebih banyak dan mereka bertarung nekat seolah tak takut mati, berebut senjata apapun yang ada. Kini semuanya berlari menuju kastil karena gerbangnya terbuka. Xian sendiri tak tahu kapan Rak membuka gerbang atau bagaimana ia bisa merencanakan sejauh itu. Ia mengakui telah sangat meremehkannya. Tiba-tiba pelayannya meminta izin mengirim satu detasemen pasukan untuk menanggulangi situasi. Saat kamera menyorot wajah Xian, mimisan di hidungnya ternyata makin parah. Ia menganggapnya sebagai tanda ketidaksetujuan para dewa, namun menolak percaya dewa yang memilihnya akan menyalahkannya. Ia menepis pikiran itu dan bersumpah harus merebut kastil sebelum besok pagi dengan cara apapun, bahkan siap memusatkan seluruh pasukan untuk menyerang kastil bukit. Pelayan ragu-ragu mengingatkan soal budak yang dibiarkan tanpa pengawasan. Meski kastil direbut, mereka tetap butuh budak untuk makanan dan tenaga kerja, apalagi jika musuh mengepung. Sang wanita menatap dingin karena ia berani menyela. Sebelum sempat bicara lagi, lehernya dicekik dan taring Cheyenne menancap, menguras seluruh darahnya. Setelah meneguk darah segar, pikirannya terasa lebih tajam. Ia lalu bertanya, apakah ada jenderal yang mampu menekan pemberontakan tanpa bala bantuan? Para prajurit gugup, tapi berjanji mencoba dengan pasukan yang ada. Ia mengizinkan mereka bertindak, menunjuk prajurit kambing sebagai ajudan baru dan memerintahkannya mengambilkan zirah. Ia menyatakan akan membuka gerbang kastil sendiri. Di depan kastil, tanah sudah dipenuhi mayat, namun wanita vampir itu tak menunjukkan tanda berhenti. Sementara itu, sebagian perkemahannya terbakar akibat pemberontakan budak. Rak yang menyaksikan kekacauan itu tampak kagum. Komandan Kuzle di sampingnya bertanya kapan bala bantuan mereka tiba. Rak tenang menjawab masih terlalu cepat untuk bala bantuan. Karena musuhnya vampir, ia yakin kerusuhan itu ulah para budak. Saat ditanya alasannya, ia hanya tersenyum dan menyuruh menyiapkan prajurit Cokatu. Kuzle ragu karena vampir bisa saja menghentikan serangan untuk mengumpulkan pasukan dan menumpas budak, tapi Ra yakin tidak. Ketika Kuzle bertanya bagaimana vampir akan menembus gerbang tanpa pasukan, Rak menunjuk ke depan. Seven sendiri sedang maju untuk menghancurkan gerbang. Ia menantang Rak keluar jika tak takut. Kuzle penasaran apakah pemimpinnya akan bertarung. Rak menjawab tegas bahwa jika ia tak menghadapi Seven sekarang, wanita itu akan memakai kekuatan dewanya untuk merobohkan gerbang. Ia tahu para budak segera muncul di belakang barisan musuh. Saat itu terjadi, ia memerintahkan Kuzle mengerahkan pasukan Cokatu untuk menjepit dan memusnahkan
memusnahkan lawan. Dari sisi Shaven, rencananya sederhana. Begitu Rak membuka gerbang untuk duel, ia akan mengirim Big Whistles ke sana dan para vampir akan menyerbu serta menggigit tanpa ampun. Jika ia bisa menembus gerbang dan merebut dataran tinggi, ia yakin bisa menguasai kastil. Namun, tiba-tiba bayangan raksasa menutupi wajahnya. Ia mendongak. Rak duduk di atas Cokatu. Sebelum sempat bereaksi, ia sudah menghantam turun. Senjata mereka beradu, meski ia selamat, tekanan kekuatan lawannya membuatnya terkejut. Ia tak pernah menyangka Rak sekuat ini. Setelah saling menjauh, Rak menyerang lagi dan ia kembali lolos. Tapi kini lututnya hampir tak mampu menopang tubuh. 2 serangan saja sudah cukup membuatnya goyah, namun ia tetap bertarung. Nebula yang menonton merasa geli karena Shaven sebelumnya menganggap Rak hanya prajurit kavaleri biasa. Padahal pria ini adalah entitas pahlawan level 21 dan Anaxi kokatris tunggangannya. Bahkan sulit ditangkap 10 pemburu sekalipun. Situasi jelas berpihak pada Rak. Ditambah lagi para budak berhasil menumbangkan jenderal vampir. Jadi kemenangan hampir di tangan mereka. Namun tiba-tiba mata Nebula menangkap sesuatu yang tak terduga. Jill Wabi muncul dengan sebuah permintaan berbisik yang membuat Nebula heran. Pria itu justru memilih berbisik kepadanya di saat seperti ini. Keberadaan pemain ini terasa mencurigakan. Julukan, penampilan, waktu kemunculan, bahkan rasnya yang belum pernah ada sebelumnya. Biasanya Nebula tak akan menerima permintaan seperti itu. Tapi entah kenapa kali ini ia menekan tombol terima. Seketika muncul sosok mirip Pinyata babak belur yang tampak memakai topeng manusia. Penampilannya saja sudah cukup membingungkan, namun Nebula tetap meminta perkenalan dan memanggilnya Gyeowoy. Ia bertanya apakah nama itu cocok, tapi makhluk aneh itu diam saja. Nebula kesal dan menanyakan kenapa ia tak bicara, padahal dialah yang memulai bisikan. Akhirnya sosok itu membuka mulut kotornya dan bertanya, apakah Nebula benar-benar yakin bisa menang? Nebula menjawab tegas, ya. Makhluk itu lalu berkata dialah yang akan menang. Nebula menegaskan ia takkan membiarkan makhluk aneh manapun merebut kemenangan. Bahkan tanpa pertempuran kastil bukit pun ia yakin akan menang. Namun sosok itu berkata ia tak sedang membicarakan makhluk rendahan berkaki dua. Nebula menebak ia maksud duel Rak dan Shaven, tapi ia malah makin tak khawatir. Kalau makhluk itu bisa turun tangan, ia pun bisa. Jawabannya tetap sama. Bukan itu maksudnya. Ia berkata Nebula tak bisa mengubah apapun di dunia ini. Nebula tak paham omongannya. Jika dia manusia dari bumi, seharusnya ia bilang ingin memenangkan permainan. Bingung dengan ucapan kau tak bisa mengubah apapun. Nebula sengaja memancingnya. Ia kembali menyatakan akan menang, membangun peradaban, menyatukan benua, dan mendirikan kuil di setiap kota. Namun, sosok Pinyata itu menyuruhnya berhenti, menegaskan kekuatan itu bukan miliknya karena awalnya milik mereka. Nebula tertarik dengan kata itu dan curiga ada pihak lain seperti pria bertopeng ini. Saat ia menanyakan identitasnya, pria itu tak menjawab, hanya berkata ia datang untuk menagih utang lama. Bisikan pun terputus, meninggalkan Nebula dengan segudang pertanyaan. Ia tak terlalu memikirkannya karena waktunya turun tangan di medan perang. Namun saat itu matanya menangkap sesuatu yang aneh, energi merah. Di medan perang, Ra telah menebas tangan Shayan meski amarah masih jelas di wajahnya. Ra bersiap mengakhiri pertarungan. Familiarnya melesat dengan kecepatan dewa sementara tombaknya mengarah lurus ke kepala lawan. Tapi tepat sebelum pukulan terakhir, tunggangannya mendadak mengerem. Cahaya merah yang tadi dilihat Nebula turun di depan mereka. Rak terpana itu bukan efek biasa, melainkan pedang raksasa yang jatuh seperti meteor. Sosok yang memegang pedang kolosal itu mirip pria bertopeng tadi, Jill Wabi, tapi jauh lebih besar. Begitu besar sampai Rak harus mendongak hanya untuk melihat wajahnya. Raksasa 4 tangan itu bertubuh sedemikian masif hingga Rak sempat bertanya-tanya apakah ia sedang menatap dewa. Selain pedang raksasa, ia juga memegang busur, palu, dan tombak di tangan lainnya. Nebula tampaknya langsung paham. Ia sempat berharap Jolubi tak tahu cara memakai kemampuan itu, tapi ternyata salah. Pria itu menggunakan skill bernama Manifestation, kemampuan level Divinity 16 yang memungkinkan dewa sendiri turun ke dunia. Wujud manifestasinya bisa diatur sesuai domain kekuasaan mereka. Bahkan Nebula kagum melihat ukurannya, makhluk itu begitu besar hingga 100 belalang sembah raksasa pun nyaris tak berarti di hadapannya. Ra ikut panik dan memerintahkan mundur, karena Manifestation menghabiskan jauh lebih banyak iman dibanding Descent. Untuk mempertahankan wujud sebesar itu pada level Jill Wabi sekarang, ia butuh pengorbanan. Dan karena tak sempat melakukan ritual besar, satu-satunya cara adalah mengambil korban langsung di tempat. Artinya, ia harus mengorbankan pasukannya sendiri. Seketika itu juga, si bajingan meraih segenggam orang dan langsung melempar mereka ke mulutnya. Shivan terpukau melihat pemandangan di hadapannya dan merasa bangga telah memilih makhluk itu sebagai tuhannya. Ia tak peduli kawan atau lawan, hanya melahap darah dan daging. Kegilaan itu justru membuatnya tertawa, karena menurutnya dewa itu tak jauh berbeda darinya. Sementara itu, setelah menilai situasi, Nebula yakin ia akan kehilangan beberapa Lizardmen. Namun jika mereka kabur lewat jalur samping yang penjagaannya lemah, kerugian tak akan terlalu besar. Saat monster itu pulih, Hill Castle pasti sudah kosong, dan sisa pasukan Shaven bisa merebutnya kembali. Meski begitu, pasukan vampir akan menerima kerusakan besar dan sumber daya Jill Wabi terkuras. Mereka tak bisa memakai Hill Castle dan hanya
hanya menyisakan sedikit prajurit yang harus menempuh perjalanan jauh untuk memulihkan kekuatan. Saat mereka melemah, Nebula berniat menghabisi mereka sendiri. Kerusakan pada pihak lain bukan urusannya. Di sisi lain, Ra memastikan semua orang segera meninggalkan kastil karena tak ada yang tahu kapan dewa jahat itu menyerang. Komandan Kuzla meminta Ra turun gunung bersama rakyat sementara ia menjaga kastil. Tapi Ra menolak meninggalkan prajuritnya demi selamat sendiri. Kuzla mengingatkan bahwa ia bukan hanya pemimpin, tapi juga raja. Ra bersikeras bahwa menjadi raja bukan alasan untuk bersikap pengecut. Mereka terus berdebat sampai ledakan menarik perhatian. Kuzla memperingatkan bahwa kematian Ra akan membuat negeri kacau karena para pewaris masih muda, jadi ia harus tetap hidup. Namun bagi Ra, jika menjadi raja berarti meninggalkan rakyat, maka ia tak pantas menyandang gelar itu. Ia menatap monster di depannya dan tahu perut makhluk itu bahkan belum setengah penuh, sementara evakuasi Hill Castle pun belum selesai. Ra paham kekuatan dewa tak bertahan lama. Jika mereka menunggu, Raja Vampir akan selamat, menaklukkan kastil, lalu kabur ke benua. Perang mungkin berlangsung bertahun-tahun, tapi kemenangan akhirnya akan jadi milik mereka. Namun, Ra tak mau kemenangan yang dibayar dengan pengorbanan tak terhitung. Ia menolak saran Quisel, mendorong rekannya, lalu menyerbu monster itu. Nebula sampai terkejut melihat tindakan nekat itu. Ia mencoba turun tangan, tapi notifikasi muncul. Ra menolak skill descent. Ia bisa memaksanya, namun jika dipaksa Ra akan membeku sesaat. Cukup bagi monster untuk membunuhnya. Ra kini berhadapan langsung dengan makhluk raksasa itu. Serangan ayunan besar dihindarinya dengan mudah. Nebula makin kesal dan berharap ia mundur. Ia bahkan mengirim kupu-kupu merah sebagai peringatan agar tidak bertarung, tapi Ra mengabaikannya. Panah Ra hanya menggores tipis seperti tusukan jarum lalu jatuh sia-sia. Monster membalas dengan pedang raksasa, namun Ra melompat dan menyambar dengan petir biru. Sayangnya, serangan itu hanya seperti geli kecil bagi makhluk kolosal tersebut. Karena tak bisa turun langsung, Nebula memilih menyuplai sumber daya iman. Dengan itu, Ra berhasil memanggil kilat cahaya raksasa yang menghantam keras monster. Meski begitu, Ra terus menolak descent, membuat Nebula hampir gila. Ia tahu beberapa prajurit Black Scale Tribe bahkan akan membangkang demi menyelamatkan pemimpin mereka. Bukti bahwa Ra benar-benar pejuang sejati. Tapi Nebula ragu apakah Ra pantas melawan kehendak dewa karena ia jelas sedang mengikuti logika keliru, mencoba menyelamatkan banyak nyawa dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ra tampaknya percaya bahwa melawan monster ini akan memperpendek waktu manifestasinya. Baginya, menyelamatkan nyawa jauh lebih penting daripada kemenangan kosong. Jadi, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat cukup dekat dengan kepala monster, ia memanggil Stingray. Roh petir biru itu menuruti dan mengaliri tombaknya dengan listrik. Ra melemparkan tombak itu sekuat tenaga ke kepala makhluk tersebut. Setelahnya hanya asap yang terlihat, namun dari balik asap, mata merah monster mulai bersinar, tanda kehancuran akan terjadi. Raksasa itu mengayunkan palu besarnya dan dengan satu hantaman mematikan, Ra langsung tumbang. Bagi Nebula, pemandangan itu sangat menghancurkan. Sistem memberi penghormatan. Ra sang pejuang, pemburu tangan, manusia kadal petir yang terpilih pertama, kepala suku Black Scale Tribe, Raja Pendiri Hukrine, Raja Naga Petir Agung. Teladan bagi seluruh Lizardmen, pembuka jalan, Raja terbesar, Raksang Pendeta Tinggi telah gugur. Kehilangan ini membuat Nebula kehilangan poin pengalaman, namun pukulan emosionalnya jauh lebih berat bagi para penggemar Ra. Tubuh Ra menghantam tanah tanpa nyawa. Raksasa itu lalu mengayunkan kapaknya, menghancurkan sisa jasadnya hingga tak tersisa apapun. Nebula hanya bisa menatap syok. Ini kerugian strategi terbesar yang bisa ia alami. Kehilangan aset terpenting di saat genting memang merepotkan, tapi ia sudah memperkirakan kemungkinan itu. Ia berniat menunjuk Hikyeong menggantikan posisi Ra dan mengirim Ra ke alam baka. Namun sebelum sempat melanjutkan rencananya, notifikasi muncul. Ra yang dihormati semua orang telah wafat dan banyak yang berduka. Nebula merasa kesal, seolah sistem mengejeknya dengan hal yang jelas. Lalu matanya menangkap pesan lain. Ra dinyatakan sebagai rasul dan memperoleh status ilahi. Nebula benar-benar terkejut. Ia tak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Rasul adalah makhluk yang membantu dewa. Jika ciptaan dewa berkembang atau makhluk istimewa seperti naga bergabung dalam iman, mereka bisa dijadikan rasul. Kadang makhluk biasa pun bisa naik ke status itu, disebut ascension. Rasul dapat langsung memperoleh tingkat keilahian dan menyebarkan iman dengan memimpin, bukan sekadar mengikuti perintah dewa. Masalahnya, syarat kenaikan Ra tampaknya tak terpenuhi. Syaratnya, level minimal hero rank 21+, kisahnya dikenal mayoritas, telah menginternalisasi iman pada dewa, dan nilai iman Nebula harus mencapai 1 juta. Syarat pertama terpenuhi, tapi yang lain tak jelas. Nebula tak paham apa arti dikenal mayoritas atau iman yang terinternalisasi. Terutama syarat terakhir jelas tak cocok. Level keilahiannya baru 11 dan nilai iman hanya 100.000. Untuk mencapai 1 juta, levelnya seharusnya minimal 21. Sesuatu yang mustahil saat ini. Tiba-tiba notifikasi lain muncul. Jumlah iman telah melampaui batas normal dan terus melonjak. Nebula terdiam. Nilai imannya sempat turun, tapi sekaligus terisi kembali dengan
dengan kecepatan luar biasa. Ia tak tahu dari mana datangnya. Adegan beralih ke raksasa yang merusak segalanya. Melihat kehancuran itu, para budak mulai berdoa untuk Rak. Bukan hanya budak dan lizardman, bahkan para vampir ikut berdoa. Meski begitu, Nebula merasa jumlah itu tak cukup untuk menghasilkan nilai iman sebesar ini. Itu melanggar aturan permainan. Namun mungkin Nebula salah. Ia tersentak saat menyadari kemungkinan bahwa dunia ini sebenarnya bukan permainan. Dunia yang telah binasa memang sebuah game, tapi dunia ini tampaknya tak mengikuti aturan yang sama. Sistem hanya membuatnya terlihat seperti game. Jika tebakannya benar, berarti perasaan, keyakinan, dan tekad makhluk hidup di dunia ini bukan sesuatu yang bisa dihitung begitu saja oleh sistem. Apa yang Nebula saksikan melampaui batas sistem. Ini adalah keajaiban, sesuatu yang menembus angka dan batasan permainan. Keyakinan kolektif semua orang begitu kuat hingga memicu fenomena luar biasa. Sistem lalu memberi notifikasi bahwa Rak meminta advent. Nebula terpikat melihatnya. Meski baru saja mati, Ra ingin bertarung sebagai rasul. Awalnya Nebula ragu karena statistiknya tak cukup untuk mendukung Ra di medan perang. Namun ia teringat bahwa ketenaran dan gelar yang Ra raih semasa hidup akan tercermin pada kekuatannya saat menjadi makhluk legenda. Dengan keyakinan itu, Nebula menekan ya dan mendoakan keberuntungan bagi perjalanan baru Rak. Di darat, Komandan Quisel membantu para lizardmen mengevakuasi diri. Semua masih terpukul setelah menyaksikan kematian raja mereka. Meski Kuzle ingin larut dalam duka, ia tahu tak ada waktu. Ia harus memanfaatkan pengorbanan Ra agar semua bisa selamat. Namun ia khawatir bagaimana reaksi Zale saat tahu rajanya gugur. Selama ini banyak pihak di benua bertarung demi keserakahan, berebut hal berharga. Tapi Kuzle merasa tindakan Lord Rak akan mengubah sesuatu. Kematiannya pasti berdampak besar. Meski ia ragu mereka bisa sepenuhnya mengalahkan dewa jahat itu. Saat ia tenggelam dalam pikiran, keajaiban terjadi. Suara guntur menggelegar dan kilat turun seperti meteor. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga semua orang membeku, bahkan monster raksasa pun buta sesaat. Panik, makhluk itu mengayunkan palunya ke sumber cahaya, tapi begitu mendekat, senjatanya terpental seperti mainan. Monster itu merasakan kehadiran yang familiar dan mulai kehilangan kendali. Itu bukan makhluk biasa, itu Ra yang baru saja naik tingkat. Ia jelas bukan lagi sosok yang sama. Auranya mengerikan, tubuhnya seperti mesin perang, jelas ia telah berada di level berbeda. Para lizardmen bersorak gembira melihat raja mereka kembali di medan perang. Para vampir justru tercengang karena Rak hidup lagi, atau lebih tepatnya kembali dalam wujud ilahi. Monster kolosal itu murka, baginya penghinaan besar jika manusia fana berani menantangnya. Dengan kesal, ia mengangkat palu raksasa dan bersiap menghantam lagi. Namun Rak tak tinggal diam. Ia mengambil posisi dan menyalurkan kekuatan petir. Saat palu turun, Rak melesat seperti kilat dan menghantam bahu kanan monster, membuatnya mengerang kesakitan dan terhuyung. Saat Rak bersiap menyerang lagi, statistik barunya terlihat. Ia kini prajurit level 6 sekaligus raja, namun kenaikan sebagai rasul membuat levelnya melonjak ke 13, lengkap dengan berbagai atribut lain yang menunjukkan transformasinya. Satu hal jelas, menjadi rasul bukan hal sepele. Rak bukan sekadar kembali, ia lebih kuat dari sebelumnya dan siap membalikkan keadaan. Nebula juga mengamati peningkatan statistik itu dengan kagum. Level Rak sebagai pendeta tinggi ternyata ikut terbawa ke peran barunya sebagai rasul. Karena rasul memiliki divinitas, level itu kini mencakup status D yang melambangkan keilahian. Namun Nebula tahu itu saja belum cukup untuk menghadapi manifestasi Galwubi level 16 yang punya divinitas 16D 3 tingkat di atas Rak. Meski begitu, ia sadar kekuatan sejati rasul bukan hanya pada level mentah, melainkan pada skill, ketenaran, dan gelar yang terwujud sebagai kemampuan unik. Aksi Rak menahan palu tadi berasal dari skill Handhunter yang memungkinkannya menepis senjata meski selisih kekuatan besar. Karena Rak kini bukan lagi petarung satu trik, ia segera menunjukkan kemampuan lain, Weapon Creation. Ia mengaktifkannya dan menciptakan busur raksasa, menantang manifestasi monster yang juga mengangkat busur untuk menjatuhkan sang pahlawan terbang. Monster itu melepaskan panah raksasa, tapi Rak sudah siap. Ia menyalurkan seluruh listrik ke panahnya sendiri, mengisinya dengan kekuatan petir. Kemampuan bernama Lizardman of Thunder ini adalah salah satu skill terkuat Rak, menggunakan Fate sebagai bahan bakar serangan petir, menjadikannya kekuatan badai penghancur. Saat sambaran petir raksasa dilepaskan, serangan itu menelan panah musuh dan melesat langsung ke si raksasa, memberinya kejutan terbesar dalam hidupnya. Meski serangan itu dahsyat, makhluk kolosal itu belum mau menyerah. Ia tak terima kalah dari rasul yang baru memperoleh keilahian. Ia pun melemparkan senjata besarnya lagi ke arah pahlawan kadal kita. Namun Rak dengan cepat meluncur di atas tombak itu, lalu terbang lebih tinggi dan menyiapkan tombak ilahinya untuk dilempar. Suku Lizardmen bersorak memberi dukungan. Karena sikap positif mereka, sistem mengumumkan peningkatan divinitas plus 4 dari kebersamaan, plus 4 dari hubungan dengan rakyat Hukrine, dan tambahan plus 4 lagi dari para budak yang pernah ditolong Rak dan kini mengenal serta mengikutinya. Saat ini Rak memperoleh iman rasul berdasarkan karisma dan solidaritasnya. Ditambah
ditambah skill First Chosen One, statistiknya meningkat sebanding dengan sumber daya iman yang baru ia dapatkan. Singkatnya, semakin banyak yang berdoa untuk Rak, semakin kuat ia. Dengan seluruh kekuatan terkumpul, Rak melesat turun ke arah monster sambil menyalurkan energi listrik penuh. Kuzle merasa bangga melihat rajanya kembali bertarung dan berteriak agar ia memusnahkan kejahatan itu sekali untuk selamanya. Dari sudut pandang rakyat, mereka melihat bintang terang meluncur menuju monster. Cahayanya begitu kuat hingga semua harus menutup mata kecuali seorang budak kecil yang menatap tanpa berkedip dan menyaksikan kepala raksasa monster itu hancur oleh cahaya. Kilatan itu seperti mercusuar harapan, menumbangkan monster dan membuat semua terpukau. Para lizardmen dan budak bersorak gembira. Melihat musuh akhirnya tumbang, Kuzel berlari ke arah rajanya, berlutut, menunduk, dan menunggu. Rak berkata ia harus pergi sekarang, membuat Kuzel bingung. Rak menjelaskan bahwa ia memang sudah mati dan ini adalah kehendak langit. Kuzel memohon setidaknya ia kembali ke istana untuk berpamitan dengan orang-orang tercinta. Dengan rendah hati, Rak mengingatkan bahwa kehendak surga tak boleh dilawan. Kuzel menangis, hancur membayangkan pemimpin yang paling ia hormati akan meninggalkannya. Saat itulah Rak menyerahkan tombaknya, senjata yang membunuh dewa jahat di Hukrina. Itu benda ilahi, jadi harus dijaga baik-baik. Kuzel menerimanya dengan kedua tangan penuh hormat, sementara Rak tersenyum hangat. Ia berkata, jangan bersedih, karena ia akan tetap melindungi Hukrina sebagai Rasul Dewa. Quazel berjanji nama Rak takkan pernah dilupakan di negeri ini. Namun Rak justru mengatakan itu bukan hal yang harus difokuskan. Kuzle tak mengerti maksudnya, tapi Rak yakin ia akan memahami sendiri. Dengan begitu, ia menyerahkan segalanya pada Kuzel. Sang komandan menangis sambil berjanji menjalankan tugas sebaik mungkin. Dan sekejap kemudian, rajanya lenyap. Setelah kekalahan dewa jahat, sebagian vampir menyerah sementara lainnya tercerai menjadi pasukan kecil. Pendeta tinggi Sheven yang kehilangan dewanya dibunuh bawahannya sendiri dan diserahkan kepada Hukran. Waktu berlalu, 137 tahun pun lewat. Di ibu kota Hukran, Orian, pada tahun ke-23 pemerintahan Raja Anpong, di perpustakaan istana tampak seorang wanita tua yang jelas tak senang dengan rencana melewati pangeran pertama dan justru mengangkat pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Nada bicaranya tajam menandakan penolakan keras. Di hadapannya, seorang lizard putih tampak tak tergoyahkan dan sekali lagi ia mengusulkan agar pangeran pertama dilewati demi menobatkan pangeran ketiga. Namun sekali lagi, wanita tua itu menyatakan penolakannya. Bagaimanapun, sudah menjadi tradisi turun-temurun bahwa pangeran pertama selalu mewarisi takhta. Tradisi itu telah berlangsung lebih dari 100 tahun, jadi mematahkannya tiba-tiba terasa tak pantas. Ngomong-ngomong, kini kita tak perlu lagi menyebut pria itu White Lizardman. Namanya Dunan, pemegang jabatan suci Menteri Perburuan di Kabinet Kanan. Dunan mengingatkan bahwa dalam sejarah Hukrina pernah ada pengecualian, jadi ia tak mengerti mengapa kali ini ia ditentang. Memang wanita itu mengakui pangeran pertama malas, tak terlalu rajin belajar dan lebih suka bersenang-senang, tapi menurutnya itu bukan alasan cukup untuk mencabut statusnya sebagai putra mahkota. Wanita ini adalah pemimpin kabinet kiri bernama Huimun. Ia menganggap sikap santai sang pangeran bukan masalah besar, sedangkan Dunan berpikir sebaliknya. Ia menyinggung rumor bahwa sang pangeran pergi berburu bersama preman jalanan Orzon tak lama setelah belajar berburu. Jika pewaris kerajaan terus mengabaikan tanggung jawab dan hanya berpesta, tak ada menteri yang mau melayani penguasa seperti itu. Namun, Himun percaya pangeran pertama sudah lama sakit dan ia tak ingin memberi tekanan yang bisa memperburuk kondisinya. Ia bahkan meminta Dunan lebih berhati-hati dalam berbicara. Dunan mengakui ucapannya memang kurang empati, tapi itu tak berarti ia ingin melihat pangeran pertama naik takhta. Ia menyarankan agar Himun lebih dulu menyampaikan pendapatnya secara halus kepada raja karena ia tak ingin mengejutkan sang raja dengan pengumuman tiba-tiba bahwa pangeran pertama akan disingkirkan. Mendengar itu, wanita tersebut makin kesal melihat betapa dinginnya si kadal ini. Dunan lalu mendorongnya untuk mengusulkan pangeran ketiga sebagai putra mahkota dan membujuk siapapun yang menentang. Haimun jelas tak puas dengan caranya menangani masalah sensitif ini, lalu mengejarnya sambil mendesak agar ia mempertimbangkan ulang. Namun Dunan sama sekali mengabaikannya, membuatnya hanya bisa menggerutu di belakang, mengutuk keras kepala pria itu. Untuk memahami drama perebutan posisi putra mahkota ini, berikut latarnya. Sudah 100 tahun sejak Raja Agung Hukran, Rak, wafat. Garis kerajaan berlanjut melalui keturunannya. Setiap raja setelahnya punya prestasi masing-masing, tapi tak satu pun mendekati kebesaran Rak. Meski pernah ada raja yang kurang cakap, penguasa saat ini, Raja Anpong, umumnya dianggap membawa kedamaian bagi negeri. Walau 10 tahun terakhir, ia tak banyak pencapaian. Kini ketegangan meningkat di keluarga kerajaan soal siapa yang akan menggantikannya. Adegan berpindah ke seorang kadal tua yang merupakan guru sang pangeran, bernama Rafinkus. Di depannya duduk pangeran ketiga, Kyle Lark Orzon, usia 12 tahun.
tahun. Karena Kyle sudah hampir menamatkan semua buku perpustakaan dari berbagai bidang, gurunya ingin tahu cabang ilmu mana yang ingin ia dalami. Namun Kyle kesulitan memilih satu bidang saja karena banyak yang menurutnya menarik. Ia pun bertanya apakah boleh memilih lebih dari satu. Ravina memintanya menjelaskan buku mana yang paling menarik baginya dan alasannya. Pertama, ia menyebut buku harian perjalanan Owen. Ia menyukainya karena menggambarkan banyak tempat dan spesies yang belum pernah ia lihat. Itu adalah catatan perjalanan Owen, seorang lizardman dari generasi rak, pengelana yang menjelajahi berbagai wilayah dan meninggalkan 9 jurnal sebelum pergi ke barat di masa tuanya. Karena tak ada catatan setelah buku ke-9, buku ke-10 dijuluki Book of Illusions. Ravin senang mendengar pilihan pertama itu karena terdengar seperti minat anak seusianya yang menyukai petualangan. Namun ia terkejut saat Kyle menyebut buku berikutnya, Zell's Algebraic Theory dan Orzon's Architectural Design. Menurut Kyle, buku Zell membuat logika terasa menyenangkan dan menunjukkan kehangatan penulisnya terhadap orang lain. Zell adalah matematikawan sekaligus arsitek pada zamannya yang mengumpulkan pengetahuan matematika era itu, menjadikannya tokoh unik dalam sejarah. Dia juga mengawasi pembangunan 4 kincir air dan merancang ibu kota Orazon. Semua pencapaian dan penemuannya tercatat jelas dalam buku. Karena desain arsitektur Oro dipenuhi angka rumit dan denah detail, sungguh gila rasanya seorang anak seperti Kyle bisa merasakan emosi sang arsitek hanya dari membacanya. Buku-buku Zale saja sudah membuat sebagian besar cendekiawan tampak tak paham karena sulit dimengerti. Kyle lalu menyebut buku berjudul Kuzel's Ethics, karya leluhur gurunya. Ravin merasa bangga keluarganya dulu mendukung Rak sebisa mungkin. Etika Kuzle sering mengutip cara hidup Rak serta ide orisinal Kuzle sendiri. Kini Ravin Kuz benar-benar takjub pada kecerdasan muridnya. Anak semuda itu sudah menganggap moralitas penting, kebajikan krusial bagi seorang raja. Kyle bahkan menyatakan minatnya pada Yours Battle in the Plains, Sarin Mule's Night Sky, dan Rak's How to Read the Skybook, sambil menjelaskan hal menarik dari tiap buku. Wanita kadal itu terpana, membaca dan memahami semua itu di usia muda menunjukkan betapa luar biasanya dia. Sayangnya Kyle hanyalah pangeran ketiga, peluangnya memerintah kerajaan sangat kecil. Ia bahkan mengakui pengetahuan anak itu melampaui dirinya di banyak bidang. Ia berharap ilmunya kelak bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga takut posisinya membuatnya tersisih. Kyle membuyarkan lamunannya dan akhirnya bertanya sesuatu yang sudah lama dipikirkan. Apakah dia bisa memenuhi syarat menjadi raja? Ravin tersedak teh karena terkejut. Ia segera memastikan Kyle belum menanyakan ini pada orang lain, lalu menasihatinya agar tidak mengucapkannya sembarangan. Kyle paham risikonya dan hanya ingin jawaban jujur darinya. Ravin ragu menjawab, sebab pangeran pertama, Basanlok Orizan, sudah ditetapkan sebagai putra mahkota. Satu-satunya cara Kyle naik takhta adalah jika Basan disingkirkan, dan menentang pangeran pertama berarti dianggap pengkhianat, bahkan bisa kehilangan nyawa. Alih-alih menjawab, ia balik bertanya, apakah Kyle ingin jadi raja? Kyle sendiri tak yakin, tapi ia yakin jika menjadi raja, ia bisa sangat berguna bagi kerajaan. Jawaban yang lagi-lagi membuat Ravin terkejut. Adegan beralih singkat ke Serene Mountain sebelum menuju Runda yang mengamuk. Ia sampai menjatuhkan papan catur milik Nebula dan Eldar. Melihat Eldar bersama Nebula membuatnya makin kesal, apalagi Nebula tak pernah membagi informasi penting padanya, padahal ia selalu terbuka. Nebula akhirnya mau membocorkan info, tapi hanya jika menang. Runda pun bermain, namun kalah berkali-kali hingga merasa dipermainkan. Setelah mengamuk lagi, ia menutup komunikasi seolah tak akan menghubunginya lagi. Sementara itu, Eldar juga penasaran info yang disembunyikan Nebula. Karena ia bukan agen ganda seperti Runda, ia meyakinkan bahwa rahasia itu aman. Nebula percaya, lalu menunjukkan sesuatu di layar. Pangeran ketiga dari Hukrin. Keistimewaan anak itu ada pada statistiknya. Mungkin tak punya kemampuan mencolok, tapi kecerdasannya mencapai angka 107, tingkat yang sangat tinggi. Tak heran Eldar terkejut melihat Kyle masih level 0 namun memiliki statistik kecerdasan tertinggi. Sesuatu yang sangat langka. Di generasi ini, kecerdasan 60 saja sudah dianggap jenius, apalagi menembus 100 itu benar-benar luar biasa. Nebula yakin selama puluhan tahun ke depan hampir mustahil menemukan orang lain di benua dengan tingkat kecerdasan seperti itu. Sedikit latar belakang. Setelah perang antara Hukran dan Bea berakhir, keadaan stagnan selama 1 abad tanpa peristiwa besar. Selain penemuan relik kuno, pembasmian makhluk dan dewa mengerikan, serta perluasan wilayah kecil, perbatasan hampir tak berubah. Dengan wilayah yang meluas, urusan internal pun harus dikelola. Sesuatu yang menurut Nebula memang perlu agar permainan tidak terlalu cepat berkembang. Di luar spesies utama yang memimpin ekspansi awal, masa ini menuntut kebijakan kompromi untuk merangkul ras lain dalam negara. Ukraina sendiri menghadapi berbagai masalah karena campuran banyak spesies. Walau tak tercatat sejarah, sebenarnya terjadi 6 pemberontakan. Masalah terberat adalah hidup berdampingan dengan vampir. Setelah dewa jahat dikalahkan di tangan Nebula, para budak bea dan vampir ingin menjadi warga Ukraina. Namun simbiosis dengan vampir sulit karena mereka hidup dari darah, dan vampir tingkat tinggi generasi kedua serta ketiga tak bisa bertahan hanya dengan darah hewan. Mengejutkannya, para vampir memilih bersembunyi di gua gunung dan berdoa pada
Nebula, menyatakan keinginan mengikuti kehendak Dewa Serangga Biru. Sebagai saksi kematian suci Rasul Rak, mereka tak ingin lagi hidup dengan menyakiti makhluk lain. Sekitar 1000 vampir memutuskan mati kelaparan. Meski ada yang kabur atau tergoda, 600 bertahan menahan penderitaan hingga ajal tanpa bergerak. Mereka mungkin pernah berdosa, tapi karena menyesal dan ingin dihukum, bahkan manusia kadal percaya Dewa Serangga Biru akan segera mengampuni mereka, dan memang begitu. Tempat pertobatan itu kemudian dikenal sebagai Diging Buddha Valley Suaka Ordo Langit Malam, simbol penebusan dosa yang membuktikan bahwa siapapun, bukan hanya manusia kadal, akan diterima jika imannya tulus. Setelah peristiwa itu, Dewa Serangga Biru mendapat gelar baru Langit Malam. Sejak saat itu pula, Ordo Langit Malam menjadi kepercayaan lintas spesies. Pangeran ketiga yang menarik perhatian Nebula ini diprediksi akan berperan besar dalam perubahan selanjutnya. Peradaban berkembang lewat teknik dan penemuan yang saling terhubung, dan dengan kecerdasan setinggi itu, Kyle sangat cocok menemukan hal baru. Jika ia menjadi raja, pengaruhnya bisa menyebarkan inovasi penting ke seluruh Hukrine. Struktur pemerintahan saat ini sendiri belum ideal. Kabinet kiri terbuka bagi berbagai spesies dan mengurus urusan internal istana seperti sistem Unix di bumi. Tetapi pejabat dengan kekuasaan nyata di kabinet kanan dimonopoli manusia kadal. Semua orang tahu kekuasaan bisa merusak dan kekuasaan absolut merusak sepenuhnya. Karena itu perubahan rezim mungkin diperlukan. Kyle harus mampu menyelesaikan masalah keharmonisan antar spesies dan raja berikutnya harus cukup bijak menanganinya. Namun Elar mengingatkan bahwa Kyle hanyalah pangeran ketiga. Putra pertama, Basan, pewaris takhta, lebih sering bermain, tapi itu bukan alasan sah untuk menyingkirkannya. Setelah posisi putra mahkota ditetapkan, hampir mustahil Kyle menjadi raja. Nebula sebenarnya bisa turun tangan langsung lewat wahyu ilahi, tetapi karena ini masa penting bagi kedaulatan kerajaan, campur tangan dewa justru tidak bijak. Jadi ia harus memakai cara tak langsung. Elar penasaran metode apa yang ia rencanakan. Nebula lalu mendekat dan membisikkan rencana rahasia ke telinganya, tanpa membiarkan kita mendengar sedikit pun. Rencananya begitu aneh hingga Elar sulit percaya itu akan berhasil. Mungkin Nebula terlalu yakin pada kecerdasan tak wajar sang pangeran ketiga. Meski begitu, ia begitu percaya diri sampai berani mempertaruhkan segalanya. Di taman istana, dua wanita berjalan mengendap dengan gelisah di dekat seekor makhluk raksasa yang sedang tidur. Makhluk itu adalah naga penjaga ozon bernama Manon, seekor Drake yang dulu ditangani Raja Naga Petir Agung, pendiri negara. Seperti legenda, Drake tak mati karena usia. Masa pertumbuhan Manon berlangsung puluhan tahun hingga ukurannya menjadi kolosal. Panjangnya kini sekitar 25 meter dan diperkirakan berumur 150 tahun. Dengan tubuh sebesar itu, nafsu makannya tentu luar biasa dan akibatnya kotorannya pun harus dibersihkan setiap hari oleh istana, menjadikannya beban besar. Banyak orang juga takut ia bisa mengamuk dan menghancurkan istana. Ada yang mengusulkan memindahkannya ke kota terpencil, bahkan ada yang ingin menjadikannya hewan kurban. Namun karena keberadaan Manon melambangkan kedaulatan sejak era Raja Naga Petir, mereka terpaksa tetap memeliharanya meski menguras sumber daya. Untungnya, selama ini Manon hanya makan dan tidur dengan damai, sampai tiba-tiba ia melihat kupu-kupu biru langit yang terasa familiar. Ia langsung bersemangat karena kupu-kupu itu melambangkan sahabat lamanya yang telah tiada. Jika sosok yang kau rindukan rela turun dari langit hanya untuk menemuimu, rasanya seperti menjadi makhluk paling beruntung. Belakangan Manon memang merasakan emosi aneh dan kerinduan yang tak ia pahami. Kupu-kupu itu selalu mengingatkannya pada pemilik keduanya, Rak. Ia ingin mengejarnya, tetapi tahu ia dilarang melewati tembok batas. Dulu saat mencoba keluar, para penjaga memaksanya mundur. Meski begitu, kali ini ia benar-benar ingin melintasi tembok itu dan memeluk sahabatnya. Di sisi lain, Drak juga merasa bersyukur karena dewanya memberinya kesempatan melihat kembali teman lamanya. Sang Raja Kadal memanggil sahabat setianya dan Manon akhirnya menyerah pada dorongan hatinya lalu menerobos tembok demi menemuinya. Di bagian lain istana, Dunan dan rekan-rekannya mendengar suara benturan keras akibat ulah Manon. Saat penjaga memeriksa, mereka sadar Manon telah kabur ke pegunungan leluhur. Dunan pun langsung siaga, meski tak seterkejut yang lain. Rekan-rekannya malah kesal karena sebagai menteri perburuan, dialah yang seharusnya mengejar dan menangkap Manon sebelum rapat pagi. Karena ini urusan binatang buas, jelas itu tanggung jawabnya. Namun Dunan punya alasan sendiri untuk enggan mengejar. Tugas utamanya sebenarnya menyiapkan perburuan untuk hiburan bangsawan, bukan melacak naga kabur. Sayangnya, ketika tugas memanggil, pilihanmu sedikit, atau mungkin tidak. Beberapa saat setelah rapat singkat, Dunan terlihat keluar istana dengan kesal. Lebih menjengkelkan lagi, istana tak mengizinkannya membawa tim pemburu, hanya meminjamkan penjaga istana untuk menangkap Manon. Padahal dengan sekali guling saja, Manon bisa menghancurkan mereka. Satu-satunya harapan Dunan adalah memancingnya dengan makanan lalu menjebaknya. Meski itu tetap berisiko menimbulkan korban. Banyak pemburu sipil juga sering masuk pegunungan leluhur. Jika mereka terluka, opini publik pasti akan menyalahkannya. Tak mudah baginya, seorang pria berkulit putih bisa duduk di kursi
kursi kabinet. Jika ada korban, kariernya tamat. Ia bahkan mengeluh bahwa para reptil berdarah dingin itu pun punya rasisme dan ironisnya. Di sini kaum putihlah yang harus menanggungnya. Ia yakin posisinya sebagai Menteri Perburuan sudah di ujung tanduk. Kembali ke tugas utama, langkah pertama Dunan adalah mencari petunjuk apa yang membuat Manon tiba-tiba mengamuk padahal biasanya jinak. Ia sempat curiga ada dalang di baliknya, mungkin bahkan tembok rapuh itu bagian dari konspirasi. Tiba-tiba beberapa kokatrits melesat di atasnya, dan salah satunya ditunggangi putra mahkota Hukran, Basan Lak Orzon. Akhirnya, inilah perkenalan resmi putra mahkota pertama yang terkenal karena kenakalannya dan gaya hidup santainya. Dunan cukup terkejut melihat sang pangeran melesat begitu saja menuju pegunungan tanpa basa-basi, lalu bertanya hendak kemana. Seperti dugaan, ia ingin mencari Manon. Sebagai pangeran pertama, ia merasa tak perlu meminta izin Menteri Perburuan. Dalam keadaan normal, memang ia tak butuh izin siapapun. Tetapi kasus kaburnya Manon sudah diputuskan dalam sidang kekaisaran bahwa itu tanggung jawab Menteri Perburuan. Tampaknya Pangeran Basan tak peduli keputusan itu karena merasa tindakannya lebih baik dan tak ada yang bisa menghentikannya. Tak setiap hari makhluk raksasa itu berjalan-jalan, jadi ia ingin melihat Manon bergerak langsung bersama teman-temannya. Bahkan kini, ia jadi serakah dan ingin menangkapnya sendiri. Hal itu tentu membuat Dunan sangat khawatir. Teman-teman mabuk sang pangeran sama sekali tak bisa diandalkan. Otak mereka seolah masih tergenang alkohol. Dunan yakin mereka tak akan mendengarkannya. Walau pangeran pertama memang pemburu hebat, melawan Manon yang sebesar itu jelas mustahil. Yang justru mungkin kabar baik. Kokatris tunggangannya tak akan mampu mengejar Manon. Jadi kemungkinan besar makhluk itu akan lolos duluan. Dunan menyarankan agar Basan segera melapor pada penjaga hutan terdekat jika melihat Manon. Namun Basan menegaskan bahwa makhluk itu adalah buruannya jadi tak perlu laporan. Meski begitu, ia paham kewajiban Menteri Perburuan dan akhirnya setuju melaporkan jika menemukan jejaknya. Dengan itu, ia pun berangkat berburu bersama kawan-kawan mabuknya. Sementara Dunan hanya bisa mendidih kesal. Kemarahan itu mereda ketika ia melihat Pangeran Kyle di kejauhan sedang memeriksa lokasi pelarian. Mereka saling pandang sebelum Kyle menjelaskan bahwa ia datang untuk mencari petunjuk hilangnya Manon. Ia juga tahu Basan sudah lebih dulu memburu. Ia mengakui pangeran pertama memang hebat berburu, tetapi menangkap makhluk sebesar Manon butuh lebih dari sekadar kemampuan berburu. Dunan malah lebih tertarik pada temuan Kyle. Hal pertama yang diperhatikan Kyle adalah palang kayu yang tampak aneh. Dari bentuknya saja terlihat sulit patah rapi. Jika dipaksa, seharusnya hancur berkeping-keping. Artinya, kemungkinan kayu itu telah dimakan serangga meski aneh karena papan kayu itu terpasang pada tiang batu. Mungkin serangga merayap lewat batu lalu mencapai kayu. Tapi kenapa hanya bagian tengah yang dimakan? Jika semua bagian dimakan merata, seluruh struktur pasti roboh saat Manon menerobos. Nyatanya hanya bagian tengah yang melemah. Cukup bagi Manon menembus dan kabur. Seolah kejadian alam yang kebetulan. Bahkan jika bagian tertentu dilapisi madu untuk menarik serangga, butuh berhari-hari agar kayu bisa habis dimakan. Di titik ini, pangeran pertama mengingat nama lama Dewa Langit Malam yang dipakai seabad lalu, Dewa Serangga Biru. Lebih jauh lagi dalam sejarah, ia bahkan pernah disebut Dewa Kumbang tanpa nama. Saat suku Hukrina kelaparan dan mengembara di alam liar, serangga-serangga itulah yang menuntun dan memberi mereka makan. Intinya, Kyle menduga Dewa Serangga Biru alias Langit Malam lah yang menyebabkan kejadian ini, walau Dunan merasa teori itu sulit dipercaya. Kyle sendiri mengakui itu baru hipotesis. Ia ingin memastikannya dengan memeriksa apakah palang kayu lain juga dimakan serangga. Meski benar ada campur tangan Langit Malam, Dunan lebih ingin tahu alasannya. Tapi saat ini, ia lebih khawatir pada akibatnya. Di pegunungan leluhur memang ada pemburu dan penjaga hutan, namun ukuran Manon begitu besar hingga mudah terlihat dari jauh, sehingga orang bisa menghindarinya. Risiko korban sipil seharusnya kecil, kecuali ada orang nekat yang justru tergoda mengejar dan menangkap makhluk perkasa itu. Saat Dunan menyebut itu, Kyle menambahkan bahwa orang yang mengejar makhluk itu mungkin justru menjadi target utama Dewa Langit Malam, dan kebetulan orang itu adalah Pangeran Basan. Dunan akhirnya menangkap maksud tersirat Kyle. Mungkin Dewa Langit Malam benar-benar ada dan ingin negara ini berhasil, dan untuk itu ia menginginkan pangeran ketiga menjadi raja. Jika begitu, kemungkinan dewa itu akan mengambil nyawa Basan. Situasinya serius sampai-sampai Dunan melarang Kyle memberitahu siapapun. Kyle berjanji merahasiakannya, tapi ia punya permintaan. Karena Dunan hendak mengejar Basan, ia ingin ikut. Permintaan itu mengejutkan manusia kadal putih itu, namun ia merasa Kyle punya tujuan tersembunyi. Kehadiran Kyle mungkin justru meningkatkan peluang Basan selamat karena target Dewa Langit Malam hanya Basan, dan jika Kyle sampai terluka, itu takkan menguntungkan siapapun. Berpindah ke Basan dan teman-teman mabuknya yang lihat jejak Manon. Tak lama, mereka menemukan makhluk itu terbaring di dekat sana. Aneh rasanya mereka bisa menemukannya semudah itu. Apalagi Manon seolah sengaja meninggalkan jejak. Karena tak terlalu tajam, Basan mengira makhluk itu hanya sesak dan ingin berjalan-jalan setelah lebih dari 100 tahun terkurung di taman istana. Ia bahkan merasa iba pada makhluk malang yang menghabiskan waktu hanya untuk tidur. Saat Manon masih terlelap, teman-teman mabuknya menyarankan membangunkannya dan menggiringnya pulang, tapi suara geraman menakutkan yang keluar bahkan saat tidur membuat
mereka ciut. Mereka lalu mengusulkan berbagai ide asal-asalan hingga akhirnya sepakat memancingnya dengan rusa sebagai umpan. Basan pun menyuruh mereka pergi mencari umpan sementara ia tetap berjaga agar Manon tak bangun. Sebenarnya itu akal-akalannya untuk menyingkirkan mereka. Pertama, karena rencana mereka konyol. Kedua, karena jika mereka tetap di sana, ia tak akan mendapat pujian sendirian saat membawa Manon pulang. Soal pujian itu, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia dulu selalu dipuji atas apapun yang ia lakukan, tapi lama-lama sadar itu belum cukup. Ia pernah bertanya pada gurunya, "Rafin, jika Dewa Langit Malam Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir, mengapa dunia masih dipenuhi perang, penderitaan, kesedihan, dan kemalangan?" Ia sungguh ingin jawaban, tapi Rafin tak punya penjelasan. Hari itu pelajaran pun diakhiri. Saat itulah Basan sadar pujian yang ia terima bukan pengakuan sejati. Menurutnya, pengakuan sejati hanya datang jika seseorang melakukan sesuatu yang begitu luar biasa sampai semua orang terdiam, seperti Dewa Langit Malam. Ia sendiri belum pernah merasakan pengakuan seperti itu. Ia tahu banyak orang menganggapnya tak pantas jadi raja, tapi ia tak bisa mengubah fakta bahwa ia tak berbakat alami seperti adiknya Kyle. Karena itu, ia berharap bisa mendapatkan hormat dan mengubah opini publik lewat hasil nyata. Kesempatan menangkap Manon ini adalah salah satu peluang langkahnya membuktikan kelayakannya. Tiba-tiba Kyle muncul. Saat melompat turun dari burung tunggangannya, ia terpeleset dan tampak terkilir. Kakaknya dan Dunan langsung panik. Basan segera menolongnya sambil memarahi Dunan karena membawa anak sekecil itu ke tempat berbahaya. Ia lalu menyuruh Dunan mengambil obat dari gubuk di punggung gunung. Manusia kadal putih itu pun pergi, tapi ternyata obat tak diperlukan. Kyle sebenarnya baik-baik saja. Ternyata ia hanya pura-pura cedera agar Dunan menjauh dan ia bisa bicara empat mata dengan kakaknya. Basan masih tak paham kenapa Kyle berani mengambil risiko mendekati Manon hanya demi bicara. Padahal makhluk itu sangat berbahaya, meski tampaknya tidak bagi Kyle. Ia kemudian menjelaskan semua informasi penting yang telah ia kumpulkan. Beberapa saat kemudian, wajah pangeran ketiga itu muram, menanggung beban berat setelah mengetahui kemungkinan bahwa Dewa Langit Malam sedang mengincar nyawanya. Meski Kyle mengakui itu hanya tafsirannya, Dunan ternyata juga menganggap kemungkinan itu masuk akal. Andaikan benar, Basan tak mengerti kenapa Kyle datang jauh-jauh untuk menyelamatkannya. Padahal, Kyle bisa saja tinggal diam dan membiarkan putra mahkota mati, lalu otomatis menjadi pewaris takhta berikutnya. Apalagi kakak kedua, mereka sudah menjadi pendeta Ordo Langit Malam. Jika Basan tewas, posisi putra mahkota pasti jatuh ke tangan Kyle. Karena penasaran, Basan bertanya, apakah adiknya benar-benar tak tertarik pada mahkota? Padahal kita tahu Kyle memang menginginkannya sejak lama, dan justru itulah alasan ia datang. Namun alih-alih membunuh kakaknya, ia ingin sang kakak menyerahkan gelar putra mahkota secara sukarela. Basan kebingungan harus bereaksi bagaimana. Kyle menegaskan lagi permintaannya, mengingatkan bahwa sejarah membuktikan Dewa Langit Malam tak pernah gagal. Dewa-dewa lain mungkin pernah keliru, tapi dewa itu selalu menang karena sangat teliti dan memperhitungkan detail sekecil apapun agar rencananya sempurna. Artinya, cepat atau lambat, Basan akan mati kecuali ia rela menyerahkan posisinya. Kyle yakin dewa itu akan terus memanfaatkan kesempatan serupa di masa depan. Walau ia tak bisa menebak semua rencana ilahi, ia berjanji akan memberitahu Basan setiap kali menemukan tanda-tanda seperti ini, demi melindungi kerajaan dan semua orang. Mendengar itu, Basan memperingatkan bahwa menentang kehendak dewa berarti melawan takdir ilahi, sehingga mereka harus berhati-hati dan takut bukan menentang. Namun Kyle bersikeras ia memahami dewa itu dan tidak takut. Setidaknya ia akan memastikan tak ada yang terluka. Jalan yang kini disiapkan Dewa Langit Malam membahayakan Basan, jadi Kyle ingin mengarahkan keadaan ke jalur lain, jalur alternatif yang juga disediakan sang dewa agar kakaknya selamat. Dengan tekad bulat, Kyle sekali lagi meminta Basan melepaskan posisi putra mahkota supaya mereka tetap mengikuti kehendak Tuhan tanpa korban. Ketegasan dan tatapan tajam Kyle malah membuat kakaknya tertawa terbahak-bahak seperti mendengar lelucon paling konyol. Setelah tenang, ia mengaku justru merasa lega dan memilih menanggapi serius kata-kata adiknya. Ia juga mengingatkan bahwa meski ia mundur sukarela, itu tak menjamin masa depan berjalan mulus seperti harapan mereka. Kyle siap menghadapi apapun asalkan mendapatkan gelar itu. Lalu Basan menyinggung soal Manon, bagaimana mereka akan menangani makhluk raksasa itu dan menjelaskan pelariannya pada para menteri. Kyle menjawab, ia sudah memikirkan semuanya jadi tak perlu khawatir. Beberapa waktu kemudian di istana, Kyle terlihat membuat kesepakatan dengan Menteri Perburuan dan berharap bisa bekerja sama erat ke depannya. Setelah berjabat tangan, ia bergabung kembali dengan kakaknya, meninggalkan Dunan termenung. Jika Kyle berkata ia akan lebih terlibat mulai sekarang, itu seolah tanda ia akhirnya telah meraih takhta. Tak jauh dari sana, Nebula dan Elar mengamati semuanya.